Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat dari manapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam webinar Satu Pena. Kali ini yang ke-163. Wow, sebuah pencapaian yang besar ya, karena sudah bertahun-tahun webinar ini terus berlangsung sampai hari ini. Karena kita selalu haus dan ingin belajar tentang ilmu-ilmu yang baru maupun menyikapi dan merespon isu-isu yang saat ini berkembang di negara kita maupun secara global. Nah, malam ini sangat menarik topik kita karena bukan hanya sedang diperbincangkan di berbagai tempat dan bisa dibilang menguasai banyak berita di media sosial juga, tapi sebetulnya juga ini terkait dan relevan dengan kondisi kita di Indonesia, gitu. Nah, malam ini topik kita adalah perang tarif antara Amerika dan China. Meskipun nggak ada nama Indonesia di sana, tapi sebetulnya kalau kita tarik ke skop yang lebih kecil, ini sebetulnya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena terkait dengan bagaimana kita memandang soal harga di pasar, kemudian soal lapangan pekerjaan, bahkan soal bagaimana kita memperlakukan media sosial dan digital. Gitu. Nah, karena itu malam ini spesial sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat cocok dan ahli bicara soal isu ini, yaitu Mas Hendrajit. Halo Mas, terima kasih sudah Halo bersedia. Mbak. Sehat sekali. Beliau ini merupakan pendiri dan direktur Global Future Institute ya. Kemudian juga beliau dikenal sebagai pengamat geopolitik, pengamat politik gitu ya. Juga penulis ternyata di berbagai media massa. Salah satunya adalah di Jakarta Post. Nah, Pak Hendrajit salah satunya karyanya adalah buku yang berjudul Neokolonialisme di Asia Perspektif Indonesia. Jadi pas sekali kalau Mas Hendrajit berbagi dengan kita terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, perang tarif. Apakah ini hanya terkait dengan perang tarif atau justru bahkan mungkin bicara lebih besar dari itu, mungkin soal perang narasi, perang digital, bahkan perang-perang yang lainnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana dampaknya itu kepada masyarakat Indonesia saat ini gitu. Nah, kita berharap Mas Hendrajit bisa mengekspor itu lebih jauh ke depan. Tapi saya nggak sendiri, Mas Hendrajit dan teman-teman. Ada partner saya di sini. Halo Kak Anik, apakah sudah mendarat? Helikopternya sudah mendarat Kak? Halo Mila, ya bentar lagi. Oke. Nah, malam ini saya akan bersama dengan Kak Anik ya. Nanti mungkin Kak Anik bisa menambahkan terkait dengan isu yang kita bahas ini ya. Kalau memang belum mendarat, kita akan mulai dulu ke Mas Hendrajit. Dan setelah itu Kak Anik bisa mengekspor juga gitu. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu video singkat terkait dengan topik ini. Silakan Mas Bayu. Di dunia yang semakin terhubung, satu keputusan bisa mengubah arah sejarah. Satu kebijakan bisa mengguncang perekonomian global. April 2025, perang dagang antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai titik didih baru. Dimulai dari kebijakan tarif resiprokal yang dicanangkan oleh Donald Trump, langkah yang kembali memicu ketegangan lama yang belum sepenuhnya padam. Namun, ketika Trump menunda implementasinya, Tiongkok justru melangkah maju tanpa ragu. Tiongkok menaikkan tarif impor barang-barang AS menjadi 84%. Sebuah pukulan telak yang menandai bahwa ini bukan sekadar diplomasi dagang. Ini adalah pernyataan kekuasaan. Amerika membalas. Tarif naik menjadi 125%, lalu 145% hanya dalam 2 hari. Tiongkok tak tinggal diam. Pada 12 April 2025, mereka mengunci seluruh impor dari AS dengan tarif 125%. Ini bukan hanya perang dagang. Ini adalah kontestasi pengaruh global. Dan semua orang sedang memperhatikan. Bagi sebagian orang, ini hanya angka-angka. Tapi bagi jutaan lainnya ini adalah realitas yang merembes ke dapur, ke dompet, ke masa depan. Para ekonom menyebutnya sebagai salah satu guncangan terbesar dalam sejarah ekonomi AS. Dan sebagian lainnya takut bahwa sistem moneter global sedang berada di ambang keruntuhan. Dan di tengah kekacauan ini, Indonesia berdiri di persimpangan. Apakah kita hanya penonton? Ataukah pemain yang diam-diam menyiapkan langkah besar? Perang dagang ini belum berakhir.
justru baru saja dimulai. Iya, itu dia sudah pengantar terkait dengan diskusi kita malam ini. Mas Hendrajit, silakan untuk mengeksplor lebih jauh sekitar 20-30 menit ke depan. Setelah itu kita akan diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Silakan, Mas Hendrajit. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengaran suaranya ya? Iya, jelas. Oke. Ya, kalau waktu saya baca Thor itu ada dua isu strategis sebetulnya yang saya bisa ikut urun rembuk ya. Di luar persoalan perang tarif itu sendiri atau yang disebut bagian dari perang dagang. Yaitu pertama adanya kekhawatiran bahwa jangan-jangan ini akan mengarah kepada perubahan sistem moneter global. Itu pertama ya. Yang kedua terkait dengan persaingan yang makin menajam antara Amerika dan Cina itu sendiri di pelbagai kawasan sebetulnya, tidak hanya di antara Amerika dan Cina itu sendiri, tapi sudah menyangkut persaingan global di pelbagai kawasan. Yang paling terakhir, yang paling krusial dalam kaitan Indonesia langsung yaitu di Asia Pasifik, khususnya dengan adanya Indo-Pasifik US Indo-Pasifik Strategy atau strategi Indo-Pasifik yang kebetulan yang merancang juga Donald Trump 2017 yang kemudian walaupun rencana awalnya itu untuk mengganti Trans-Pacific Partnership yang dibikin Obama, tapi sebetulnya ini bukan merubah fundamental, bahkan membuat penajaman yang tadinya hanya perdagangan dan blok perdagangan dan ekonomi saja, tapi juga dikawin-mawinkan dengan yang namanya persekutuan militer yang kita ketahui Indo-Pasifik kemudian diikuti dengan skema Quad ya, persekutuan 4 negara, Amerika, Australia, Jepang dan India. Nah ini aja sudah tindakan yang sebenarnya kelihatan satu gejala yang sebenarnya mengkhawatirkan, tapi ini kan baru terjadi 2017 yang belum kita lihat ininya. Tapi ini semua walaupun terpisah ada kaitan benang merahnya semua ya. Jadi persaingan global Amerika Cina di berbagai kawasan, khususnya yang terkait langsung Indonesia di Asia Pasifik dengan adanya Indo-Pasifik strategi ya, dari Amerika. Nah kedua soal tadi yang di awal saya katakan perubahan sistem moneter global. Nah, saya coba dari sistem moneter globalnya dulu ya. Dalam arti, kalau menurut saya, bukan saja mengkhawatirkan dalam arti perubahan moneter global, bahkan bisa lebih jauh lagi. Tata ulang terhadap skema kapitalisme yang selama ini berbasis korporasi yang dipayungi oleh yang namanya skema neoliberalisme. Gitu. Di mana korporasi adalah aktor utamanya. Nah, cara ini sebenarnya dimulai dari zaman Reagan tahun awal 80-an dan Margaret Thatcher akhir 70-an yang sama-sama di Inggris maupun Amerika mengembangkan, ya ini momentumnya memang pasca Perang Dingin ya, dengan runtuhnya tembok Berlin dan yang kemudian diikuti dengan bubarnya Uni Soviet yang kemudian memberi momentum skema neoliberalisme atau yang di wacana Barat sendiri di akademik di Barat disebut sering sebagai kanan baru ya. Jadi agak salah kaprah kalau ada yang mengatakan Trump itu bukan neolib tapi kanan baru. Ya kanan baru itu neolib. Jadi dalam konteks di mana kapitalisme itu yang dan pasar bebas itu berbasis korporasi di mana aktor principal aktornya itu korporasi seperti British Petroleum, ConocoPhillips, yang termasuk yang jaringan di Amerika sendiri seperti Dutch Royal Shell yang kombinasi antara kelompok Amerika dengan Belanda misalnya kan, atau Inggris British Petroleum, atau dulu Stanvac atau yang belakangan Caltex ya, itu yang disebut Seven Sisters yang bergerak di minyak, tambang batu bara,
dan mineral minerba ya dalam konteks itu. Nah, itu berjaya mereka antara awal 90-an akhir 80 awal 80-an sampai 1990-an, apalagi walaupun Tony Blair dan Clinton menggantikan kekuatan yang cenderung konservatif, tapi di dalam pola pikirnya sama, dalam arti neoliberalisme, pasar bebas harus dikembangkan, dan itu bahkan kemudian menjadi fondasi untuk meneruskan skema neokolonialisme gaya baru, atau yang disebut saya sering sebut perang asimetrik ya, sebagai skema penjajahan gaya baru, di mana cara-cara non militer itu diarahkan kepada tujuan-tujuan yang goalnya itu justru hampir sama dengan perang militer, yaitu penguasaan sumber daya alam yang strategis seperti minyak, gas, batu bara, dan bahkan sekarang mengembang kayak lithium dan rare earth nickels ya, yang merupakan sumber daya alam langka yang menjadi inceran termasuk Amerika ketika momentum memaksa Zelensky untuk menjadi pelindungnya itu dan sebagainya. Nah, ini semua itu dalam skema neoliberalisme dilayani kepentingan korporasi melalui pemerintah sebagai garis depan. Nah, di dalam perkembangan sejak 2017 di kalangan kekuatan-kekuatan korporasi Eropa Barat itu mulai terhenyak dengan Cina muncul sebagai kekuatan baru adikuasa yang membuat mereka khawatir itu bukan karena sekarang diimbangi atau bahkan setara oleh Cina sebagai kekuatan adikuasa ekonomi, tapi ada satu kekhawatiran yang ini sebenarnya sudah berkembang di jejak perang dingin berlangsung tahun 50-an. Jangan sampai ada satu negara, apalagi di negara berkembang, yang bisa maju tapi tidak memakai skema kapitalisme berbasis korporasi ini. Nah, Cina itu kan yang menarik sejak dia berkuasa, Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong di akhir 70-an, kan mengembangkan yang namanya dua hal ini yang menarik ini. Dan ini sampai sekarang, dari mulai Deng Xiaoping, Zhou Ziyang, Hu Jintao, sampai sekarang terakhir ini Xi Jinping, itu masih dalam kesinambungan. Yaitu apa? Dari segi visi nasionalnya adalah memodernisasikan masyarakat sosialis berwatak Cina. Ini aja menarik ini, Mbak. Dalam arti bahwa memodernisasi masyarakat sosialis berarti dia tidak kapitalis, iman perjuangannya itu sampai hari ini. Kedua, berwatak Cina, artinya sosialismenya tidak ortodoksi dalam arti model Moskow di era waktu awalnya, karena dulu kan apa-apa kalau komunisme atau sosialisme kan kiblatnya Rusia waktu tahun karena revolusi Bolshevik ya, itu tidak menjadi dasar itu, walaupun Cina juga ada masa bersekutu dengan Moskow pada waktu perang dingin itu ya. Nah, yang kedua, berwatak Cina artinya ya harus sesuai dengan atau diyakini sosialisme itu merupakan kekuatan kearifan lokal Cina sendiri. Kalau yang sifatnya memang kolektivisme lebih dominan daripada individualisme, apalagi liberalisme kan. Nah, ini yang menjadi dasar kemajuan Cina, apalagi dengan kemudian diikuti dengan program 4 modernisasi ini, Mbak. Yang menarik itu begini. Tidak ada satu kata ekonomi dalam 4 program modernisasi, tapi ini terintegrasi sebagai fondasi strategi kebudayaan. Pertama, industri. Kedua, iptek. Ketiga, pertahanan militer. Dan pertanian. Tidak ada satu kosakata ekonomi di dalam program 4 modernisasi. Nah, tapi buahnya ini yang kemudian terhenyak kekuatan mapan di barat ini tiba-tiba menjadi satu success story yang ukurannya adalah di ekonomi, di mana devisa negara Cina itu kalau nggak salah dengan hitungan berapa tahun yang lalu itu 3.000 triliun US dollar misalnya gitu kan untuk devisa negara. Tapi itu tetap buah, bukan bibit. Bukan akar. Akarnya itu dari mengintegrasikan 4 komponen tadi. Iptek, artinya ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, pertanian, dan pertahanan.
dan itu terintegrasi dengan buahnya ekonomi. Tapi ini adalah success story strategi kebudayaan. Nah, ini yang mengkhawatirkan Barat ketika yang selama ini kan selalu propagandanya kalau sosialisme pasti gagal total atau apa yang model-model seperti contoh-contoh di Eropa Timur di Uni Soviet sendiri akhirnya bubar dan sebagainya. Ternyata tidak terbukti di dalam konteks Cina malah menjadi arus balik dari kekuatan baru. Nah, ini menciptakan implikasi ganda sebetulnya atau konsekuensi logis yang cukup pisau bermata dua. Di satu titik khawatir bahwa wah ternyata ada satu kontra skema yang bukan sekedar antagonistik kepada sistem kapitalisme global, tapi secara proaktif sudah mampu menciptakan satu countervailing ideologi dan juga strategi ya. Jadi ada satu strategi kontra strategi yang mampu akhirnya implikasinya mengimbangi. Nah, kedua, ini terkait kekhawatiran yang tergambar di Thor tadi tentang perubahan sistem moneter global itu tadi ya. Ada satu perkembangan yang kemudian terjadi di internal negara-negara maju sendiri, khususnya Amerika, Inggris, dan bahkan juga di Uni Eropa yang driving force-nya kan Perancis dan Jerman, hanya dua itu. Ini mengalami apa yang disebut komplikasi di dalam tatanan dari sistem global sendiri. Yang mungkin awalnya memang pemicunya eksternal dengan kebangkitan Cina. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut, itu juga menggambarkan, wah berarti ada satu penyakit yang berbahaya juga nih di dalam tubuh tatanan kapitalisme global itu. Nah, sehingga persoalannya adalah ketika bicara global reset atau tata ulang rancang ulang global itu mau pakai skema yang mana kan gitu. Nah, di dalam titik itulah munculnya Trump itu menjadi satu konsekuensi dari arus besar yang sebetulnya kekhawatiran di dalam Amerika itu menghendaki adanya satu, kalau begitu neoliberalisme sebagai fondasi neokolonialisme gaya baru kayaknya nggak tepat itu. Nah, di dalam konteks itu Trump tiba-tiba muncul sebagai tawaran baru gitu kan. Nah, persoalannya adalah kalau ini memang arahnya kita sepakat ini potensial untuk perubahan sistem moneter global, yang bahkan pada yang saya bayangkan makan lebih jauh lagi dari perubahan tatanan global yang berbasis kapitalis, corporate based kapitalisme itu sendiri yang akan mengalami satu kebangkrutan, maka langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi ini adalah bukan sosialisme. Nah, itu yang memang menjadi persoalan tersendiri dalam konteks ini, tapi merkantilisme. Nah, apa itu merkantilisme? Di sini menarik. Selama ini kalau kita kaji dalam konteks-konteks kajian tentang postkolonialisme ya, selalu kan yang muncul itu, loh ini kan kolonialisme itu buah dari kapitalisme. Nah, Bung Karno sendiri sering mengatakan bahwa apapun kalau bicara penjajahan, kolonialisme, imperialisme di Eropa, jangan lupa induknya itu kan kapitalisme. Nah, ini memang kontradiksi yang menarik karena kalau bicara kapitalisme berarti kan yang seperti digambarkan Neolib itu kapitalisme itu ya free trade, pasar bebas, bahwa perdagangan itu harus menembus batas negara. Tapi kok dalam prakteknya dia monopoli. Ini kalau bicara penjajahan klasik ya, kayak Belanda itu kan masuk Indonesia abad 17, Portugis malah abad ke-16 gitu. Nah, merkantilisme ini ternyata ini adalah justru fondasi awal dari kapitalisme terutama Eropa ya, karena Amerika waktu itu belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Seperti Inggris, Belanda, Italia, Spanyol itu kan kekuatan-kekuatan penjajah gelombang pertama lah boleh dibilang gitu. Nah, itu fondasinya bukan neolib, Mbak, tapi merkantilisme. Nah, merkantilisme itu apa? Ini yang menarik. Ide dasarnya adalah bagaimana negara itu jaya, makmur, di mana negara adalah pusatnya. Dan kemudian yang menjadi driving force adalah perdagangan internasional. Tapi untuk supaya perdagangan internasional menjadi kisah keberhasilan buat negara-negara Eropa yang saya sebut tadi, maka perlu dikembangkan apa yang disebut negara itu menjadi aktor utama, jadi pusat dari itu. Nah, di dalam konteks inilah kemudian ketika mendayagunakan elemen-elemen pebisnis, pedagang, kayak misalnya Indonesia di
menjajah Indonesia mulai dari 1996 bahkan memasuki abad ke ke-16 ya, ke-17 masuk ke 1600 sekian itu kan VOC yang namanya kongsi dagang yang sekitar 17 orang itu diberi wewenang oleh kerajaan untuk paling nggak dua hal ya, membentuk tentara sendiri dan yang kedua membuat perjanjian internasional atas dasar atau atas nama kerajaan, ya misalnya Belanda. Nah Inggris di India dia bikin East India Company atau AIC yang juga sama, artinya pedagang-pedagang yang siap mengglobal ini, terutama di negara yang merambah negara jajahan ini, diberi wewenang juga bikin tentara sendiri dan diberi wewenang untuk membuat perjanjian internasional. Nah, tapi ini tadi negara tetap jadi subjek ekonomi politik yang mengendalikan. Dan apa tujuan dari penjajahan ini? Supaya di dalam perdagangan internasional ekspor itu lebih besar daripada importnya. Nah, masalahnya gimana secara praktis bisa dilakukan? Jadi jajahan. Jadi misalnya kalau resminya dia beli Indonesia ekspor kopi ke luar negeri ya. Tapi itu yang ekspor kan Belanda karena otoritas politik dan ekonominya di tangan Belanda. Kayak misalnya sejak abad 17 sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 45 itu kan. Nah, ini yang sekarang rupanya dikembangkan tidak ada pilihan lain sebagai alternatif yang ditawarkan Donald Trump. Nah, kita selama ini hanya terpaku kepada atau terpancing kepada gaya kepemimpinan Trump yang ala gangster yang menekankan pendekatan transaksional. Nah, sehingga kita terlalu terbuai ke sana tanpa melihat dengan segala kesembronoan dan kengawuran dari Trump ini, dia sebetulnya ada polanya gitu kan. Dan ini dia dimunculkan karena memang serak dengan arus besar yang mulai melihat komplikasi dari kapitalisme ini. Nah, inilah yang walaupun bahasa Trump itu adalah how to make America great again. Nah, itu kan jelas otoritas negara yang mau ditekankan. Yang kedua adalah American first. Nah, itu arahnya kan ke proteksi yang sudah dibuktikan dengan tarif ini kan. Tapi kan tarif ini hanya satu program yang kita seringkali luput membaca di balik itu ada satu skema. Nah, skema apa yang dia mau kembangkan? Ya merkantilisme, di mana intinya walaupun kaum neolib mulai gonjang-ganjing dengan manuver dari Trump, tapi strategi global Amerika, Inggris dan mungkin juga dari Uni Eropa, Prancis, Jerman itu akan sama tujuan strategisnya, bahkan konsekuensi strategisnya, karena hanya berubah di dalam mesin penggeraknya saja. Dan kalau yang tadinya neolib di mana korporasi menjadi dominan, sekarang negara sebagai otoritas. Jadi niatnya tapi beda dengan sosialisme. Kalau Cina, dia mengembangkan sampai hari ini, walaupun kapitalisme seakan-akan diakomodir, tapi kan hanya etosnya atau poin-poin penting yang memang positif kayak kompetisi, berani berisiko, peka terhadap peluang-peluang dalam sosialisme menjadi kapitalisme dalam iman perjuangannya. Nah, ini yang mengkhawatirkan dalam konteks global di negara-negara mapan, tapi pada saat yang sama juga mulai melihat keretakan atau kekeroposan di dalam sistem neolib yang berbasis kapitalisme korporasi ini. Nah, alternatifnya sayangnya adalah bukannya memberi ruang kepada sosialisme untuk walaupun tidak ortodok ya, tapi menjadi inspirasi baru untuk kontra globalisasi, tapi justru malah ke taraf yang justru memakai skema penjajahan mau ala klasik dulu gitu. Nah, ini yang saya lihat hal yang saya kira harus kita perhatikan. Nah, terakhir sesuai pertanyaan Thor, lalu di mana Indonesia kan gitu. Nah, ini menarik. Kalau saya bayangkan analoginya kayak situasi menjelang kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana Indonesia kemudian merdeka. Jadi ini memerlukan memang selain visi kenegarawanan, tapi juga kepekaan dan imajinasi dari para
elit strategis bangsa, nggak hanya elit politik ya, tapi elit strategis bangsa, termasuk di perguruan tinggi, di LSM, di media, apalagi di government agency sendiri. Apa itu? Karena ada satu pergeseran ini dari neolib ke merkantilisme, di mana state menjadi state center, tapi bukan sosialisme. Sementara Cina makin mempertunjukkan pembuktian bahwa ternyata dengan cara sosialisme tapi yang imajinatif, inovatif dan kreatif bisa kok, seperti kalian misalnya gitu kan, kalau mereka mengatakan itu ke pihak barat. Nah, buat kita selama kita membaca preambul UUD 45 alinea keempat terkait tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, dan terakhir melindungi segenap tumpah darah bangsa. Itu artinya apa? Base kita itu terutama yang kemudian menjadi butir dari Pancasila itu adalah berarti sosialisme kita itu tetap menginspirasi. Nah, di dalam konteks ini menjadi momentum sebetulnya ketika baik Cina maupun Trump sendiri dengan niat yang berbeda dengan Cina tentunya, tapi sama-sama memberi ruang kepada state center. Tidak lagi dalam konteks scheme kalau di ekonomi itu lebih mengacu kepada John Maynard Keynes, ya, di mana kapitalisme tetap, tapi negara didesain sebagai punya fungsi sosial, gitu, untuk meredam kemungkinan yang dibayangkan Karl Marx nanti akan terjadi kebangkrutan kapitalisme atau minimal proletarisasi di dalam konteks ini ya. Tapi itu kan sudah cerita gagal juga di dalam konteks itu. Nah, ini yang sementara Trump menganggap ya udah kalau gitu pakai cara yang to the point aja kan gitu. Kayak misalnya bahasa ketika marah-marah ke siapa? Zelensky. Itu poinnya kan ke negara-negara termasuk kita di berkembang. Lihat, proksiku aja kalau macam-macam ini, apalagi kalian kan gitu, yang mau coba-coba non-blok kan. Tapi kan itu menurut keyakinan dia itu efektif cara gitu. Nah, tapi kan yang namanya unintended consequences kan malah dibaca berbeda. Wow, kalau gitu telanjang bulat sekarang skema tujuan agenda strategis Amerika dan Inggris terutama yang sebagai sekutu utamanya itu mulai kebaca gitu. Dan itu memang kelihatan mencoba diarahkan kepada merkantilisme itu. Nah, ini yang saya kira artinya to the point aja. Ya, jadi dalam konteks tarif segala ini kan mau pakai cara gangster untuk memaksakan dulu keadaan, walaupun nanti berunding, tapi berunding untuk menang menurut cara pikir dari Trump sendiri. Nah, yang dia nggak pertimbangkan adalah kondisi objektif di mana sekarang ini arus besar di globalisasi yang sebetulnya kalau Trump dan kelompok konservatif di Amerika sendiri jeli, gerakan-gerakan atau upaya pikiran-pikiran untuk menciptakan kontra globalisasi kan juga kuat gitu. Apalagi di Eropa yang memang pada dasarnya masih tetap pandangan sosialisme demokrasi itu juga masih dominan ya dalam konteks ini. Nah, jadi kemarahan-kemarahan dari Eropa dan sebagainya itu sebuah kegusaran dari paham-paham sosial demokrat yang dia mulai melihat sebagai fondasi dari neolib ini mulai gonjang-ganjing. Nah, termasuk Mbak Sri Mulyani sendiri mengatakan kalau tidak salah bahwa kalau sekarang ini kayaknya udah nggak masuk lagi nih dalam ilmu ekonomi. Ya itu menurut dalam arti skema Sri Mulyani yang menurut saya masih dalam pengaruh neolib memang agak memang itu bisa jadi memang bawah sadarnya mulai melihat wah itu jangan mulai nggak relevan ke depan. Tapi kan jangan salah kalau kita tetap melihat membaca langkah Trump dalam konteks merkantilisme, ya itu kan bagian dari ekonomi juga. Nggak mungkin Bu Sri nggak paham itu kan gitu. Kalau itu kan pelajaran dari tingkat 1 itu atau tingkat 2 lah ya, atau semester 3 itu dipelajari sejarah ekonomi ya, termasuk merkantilisme, liberalisme, pasar bebas dan sebagainya gitu. Saya kira itu aja untuk nama saya. Jadi intinya Indonesia sebenarnya terbuka peluang asalkan kepemimpinan dan terutama di dalam menjabarkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan non-blok itu bukan diartikan sebagai oportunisme ya, dalam arti sekedar menyenangkan negara-negara yang sedang bertarung atau sebaliknya pasif jadi penonton, bukan. Non-blok pengertiannya adalah sebagai kebijakan dia proaktif, sebagai gerakan dia proaktif, sebagai kebijakan dia konstruktif gitu.
saya ulangi ya, kebijakan luar negeri yang konstruktif, tapi sebagai pergerakan diplomasi terutama, dia harus proaktif gitu. Jadi bukan satu gerakan, nah dengan asumsi kita sendiri punya skema gitu. Punya skema di dalam melihat ini tadi, tanpa harus memilih antara skema Cina atau Barat, tapi kita sendiri punya. Dan menurut pandangan saya, dengan kembali acuannya adalah pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4, terutama terkait dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta perdamaian, menciptakan perdamaian dan melindungi segenap tumpah darah, itu jelas menjadi tujuan. Apalagi Pancasila sendiri, sila kedua dan kelima jelas sosialisme itu, isme itu ya. Ini seringkali di dalam wacana kontroversi atau pro kontra Pancasila sering aspek ismenya malah dihindari. Ya lalu bicara ke wilayah-wilayah yang tidak, padahal yang esensi itu adalah pilihan di sana. Nah ini saya kira momentum ini tidak ada yang lebih tepat kecuali di dalam justru melihat satu kegonjangan sekarang. Nah karena itu terakhir, Mbak pernah dengar namanya VUCA ya, volatility, itu kekacauan, ketidakpastian, sesuatu yang krusial. Terus apa namanya, U-nya itu uncertainty, ketidakpastian. C-nya itu complexity, ya, complexity, atau ya kompleks, rumit gitu kan. Nah yang terakhir itu ambivalence, mendua, ya termasuk munafik ya. Nah kita harus melakukan, karena ini VUCA ini sedang bergerak, kita harus melakukan kontra juga. Jadi VUCA harus dilawan dengan VUCA. Nah apa itu? Volatility harus dilawan dengan vision, visi. Ya. Kedua, uncertainty harus dilawan dengan understanding, pemahaman. Gitu. Nah, complexity harus dilawan dengan clarity, kejelasan. Gitu. Nah, ambivalency harus dilawan atau dikontra dengan agility, kelincahan. Gitu. Nah, ini yang harus jadi pedoman para elit strategis bangsa, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, termasuk di civil society. Saya kira itu dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendrajit. Pengantarnya Kak Anik. Wah. Kalau saya ini ya ngeliat makro banget ya penjelasannya ya, sampai sangat global begitu. Tapi saya nih Kak Anik nih sebagai wakil anak muda lah ya, mungkin pengen mendengar juga, kita tarik ke yang lebih mikro begitu, yang kira-kira kita hadapi lah saat ini, atau teman-teman kita hadapi di masyarakat begitu ya. Pengen juga dengar dari Mas Hendrajit, dari perang kedua adik kuasa itu, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari kita yang simpel sekali begitu ya, bagaimana posisi Indonesia dalam pengertian, bagaimana sih sebenarnya kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita melihat merespon itu. Kemudian juga apakah ini ada kaitannya ya, selama ini kan udah berapa tahun sih kita itu kan suka kayak ada baju-baju thrifting ya, yang dari berbagai negara, salah satunya mungkin Cina gitu. Sebenarnya itu mungkin benih-benih kali ya yang sudah dibuang ke Indonesia tapi menjadi favorit di Indonesia gitu ya. Nah, apakah itu ada kaitannya juga dengan itu? Jadi pelan-pelan itu sebenarnya mereka sudah perang di situ, tapi kemudian sekarang mungkin membludak begitu. Jadi saya pengen dengar dari Mas Hendrajit yang lebih simpel, kira-kira yang saat ini kita benar-benar rasakan, hadapi itu seperti apa polanya, dan sebetulnya pemerintah itu bagaimana sebaiknya merespon, atau posisi kita di mana melihat situasi ini. Gitu dulu mungkin ya sebelum Kak Anik ya. Ya. Silakan Mas. Silakan Bang. Jadi ada audiens milenial juga yang pengen membumi ini Bang. Iya dong. Silakan direspon dulu Bang Hendrajit. Ya, kedengeran ya? Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks baik kalangan milenial maupun masyarakat awam, memang kan persoalan yang dikhawatirkan itu di ekonomi mikro yang terkait ke hari-hari gitu.
Tapi kalau di dalam konteks seperti ini kan yang menjadi persoalan ini kalau bicara perang tarif ini, ada yang 32% kayak kita, ada yang 46% kayak Vietnam, walaupun katanya udah dikaji ulang lagi dan sebagainya, itu kan terutama terkait eksportir ini kan, yang terkait langsung di mana selama ini memang mengandalkan hasil ekspornya, misalnya kelapa sawit atau sampai ke barang tekstil apa itu ke Amerika. Nah, tapi di dalam konteks yang kita lihat di luar yang konteks eksportir ini, sebetulnya kan tidak secara langsung ini, kecuali memang ada kemudian dampak yang memang ini sebetulnya perlu disorot secara khusus juga terhadap industri pelayaran, terutama terkait misalnya saja kontainer trading ya, namanya di dalam konteks itu, yang misalnya untuk pengiriman pasokan ke negara yang menjadi sasaran ekspor itu, atau sebaliknya gitu kan. Nah, atau yang mengkhawatirkan juga tentang kemungkinan dampak secara nggak langsung terhadap supply chain atau mata rantai supply. Misalnya saja yang selama ini kita mengandalkan kiriman-kiriman kedelai atau gandum atau apa sebagainya itu akan terhambat, karena begitu kenaikan kan membawa akibat ke biaya produksi. Biaya produksi otomatis dia mengurangi, misalnya gitu kan, mengurangi produksi, ya otomatis kan porsi ekspornya juga berkurang gitu. Sementara misalnya kita butuhnya 100, yang muncul terkirim cuma 60 gitu kan, umpamanya, gampang untuk contoh gampangnya. Tapi yang kayak gini nih kan, kalau yang menjadi krusial ketika waktu umpamanya nih, waktu perang Rusia Ukraina terkait persoalan ya, ketika Ukraina menurut Putin atau Rusia ini kan diprovokasi oleh NATO untuk menjadi alat masuknya NATO ke dalam daerah perbatasan Rusia dengan masuknya Ukraina menjadi NATO gitu kan. Nah, itu memang karena menyangkut lokasi geografis yang menjadi lalu lintas itu adalah Laut Hitam atau Laut Tengah, ya memang itu menjadi dampak langsung. Tapi dalam konteks ini belum secara langsung dampak itu seperti itu sebetulnya. Nah, tapi kalau kayak itu perang, karena ini menyangkut daerah itu di blokade misalnya sebagainya, muncul. Tapi kalau ini apa benar memang ini akan mendampak kepada pengurangan dalam supply chain misalnya sebagainya, ya itu belum terlalu ini. Nah, ini masih kekhawatirannya masih di wilayah wacana gitu kan. Nah, sementara kalau di aspek konsumsi, makanya waktu Prabowo mengajukan 3 hal itu ya, penguatan konsumsi, lalu swasembada, tapi yang nggak kalah penting peluasan mitra dagang itu kan. Ya itu sebenarnya walaupun itu kesannya baru dikonseptualisasikan, tapi kita udah masuk BRICS gitu. Dengan masuk BRICS yang notabene motornya adalah Rusia dan Cina, udah beda lagi tuh. Artinya sudah kita punya bargaining kuat untuk kalau misalnya macam-macam di dalam konteks menghadapi Trump itu kan. Nah, karena itu sangat tepat ketika kita tidak reaktif seperti Cina. Kalau Cina kan memang dengan Amerika memang sudah sama-sama mapan dalam konteksnya, mau nggak mau perang di situ kan, memang dia ditawar, ibarat orang Betawi bilang ente jual aneh beli kan gitu kan, dan itulah berlangsung sampai 184% sebagainya. Tapi itu tadi di dalam konteks negara besar. Tapi kalau negara kita kan ada yang memang reaktif, ada yang cool. Nah, kayak Prabowo dan pemerintah kita kan cukup proporsional, ya udah perluasan mitra ya, jadi jangan lagi tergantung Amerika kan. Nah, kita udah ada fondasinya dengan masuknya BRICS Februari tahun lalu, awal tahun kemarin kan. Artinya sudah punya fondasi, dan itu menarik. Di situ ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada ini dikunjungin Prabowo ini kan boleh dibilang 70% itu anggota BRICS itu. Ya, dengan Mesir ya kan, terus negara-negara yang selama ini memang udah di gelombang kedua ya, karena kita kan boleh bilang gelombang ketiga, tapi kan masuknya yang tadinya 5 jadi 10 itu kan Mesir, Argentina, Uni Emirat Arab, dan ini yang Ethiopia ya, yang Afrika itu kan, itu kelihatan artinya sudah punya fondasi untuk
balancing strategi ya, strategi perimbangan itu sudah cukup kuat ya. Jadi artinya pasti kita juga sudah membaca Trump ini sebenarnya kan mengkondisikan ke arah nego ulang. Gitu. Nah, ketika nego ulang, tinggal tergantung kita atau tergantung negara-negara Asia lainnya atau negara berkembang yang menjadi sasaran itu. Mau sekedar meladeni dalam aspek-aspek yang notabene programatik itu tadi soal tarif itu, atau oke, kalau gitu kita ngomong yang lebih strategis sekalian gitu kan, on the basis of kesetaraan dan fair deal gitu kan. Kalau memang Trump memang arahnya seperti itu dan itu kan bisa win-win ujungnya. Tapi kalau enggak ya bisa perang berlangsung terus dalam konteks ini, dan saya kira itu malah yang harusnya Trump seperti yang saya gambarkan awal sekedar untuk melakukan kontra skema ke dalam dan keluar malah bisa berantakan itu dalam konteks ini aja. Dengan Cina dia udah dalam banyak hal sudah mulai salah hitung ini kan ketika karena kalau udah bicara perang yang kemudian membalas itu kan berarti gambaran Cina mau mengatakan kita punya endurance ini, punya daya tahan kan gitu. Nah sementara Amerika sama kayak Vietnam waktu mendukung Vietnam Selatan, Ho Chi Minh sama Pho Nguyen Giap bilang oke, kalau gitu kita bicara daya tahan, kamu sanggup berapa lama, saya berapa lama kan itu. Ternyata kalah tuh akhirnya terusir juga gitu tahun 75 ketika akhirnya selatan sama utara digabung, jadilah sekarang ini kan. Nah ini yang saya kira kemarin kayak waktu Vietnam juga meladenin Amerika, akhirnya malah ya udah kalau gitu gue kasih kalian 0%. Nah, Trump juga mikir, karena yang dia mau sasar dari tarif ini kan balance sheet, keseimbangan neraca seimbang. Tapi ternyata malah Vietnam ya udah 0%. Makanya keluar istilah mencium pantat kiss my ass itu karena dia keki itu kan. Vietnam seakan-akan menyerah, tapi enggak, itu sebetulnya dia memang tahu juga rugi juga kalau 0% kan. Karena yang mau dia ini tuh naraca kita jual sekian, kamu juga sama dong gitu. Nah, ternyata enggak di ini kalau memang 0%, sama kayak bahasa Prabowo dalam konteks yang lain kan sama aja sebetulnya ketika perluasan mitra dan swasembada. Nah, kalau perluasan mitra konsekuensinya juga sama kayak kita buka ya, artinya malah free market tapi juga fair deal kan. Segala macam, jadi jangan ngandelin lu aja. Tapi ini padahal maunya Trump ini kan semakanya dia antipati dengan yang sifatnya multilateral, karena dia pengen dengan bilateral itu mau deal-dealan itu tadi transaksional yang kemudian kayak barter gitu kan. Ya udah kalau gini gue ini, tapi misalnya kan yang lagi sasaran ini yang nikel langka itu kan, rare earth nickels itu kan, atau lithium atau apa, dia mau masuk melalui komunikasi politik seakan-akan deal di kaitan tarif, padahal itu. Nah, tapi kan kebaca juga sudah gitu, Pak. Bang Hendrajit, saya yang masih penasaran biar bayangan saya agak clear soal merkantilisme. Kalau VOC kan jelas kelihatan ya. Jadi ada sistem monopoli di situ, ada proteksi tentara di situ dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini konteks sekarang merkantilisme itu arah bentuknya itu seperti apa gitu ya. Terus kan setelah kapitalisme korporat seperti ini, mungkinkah menyeret nggak merugikan korporat. Jadi ada saya pengen ada pemetaan korporasi yang sudah established itu seperti apa kalau diarahkan ke sana gitu. Iya, itu kekhawatiran itu sudah terlihat sebetulnya dengan waktu pelantikan Trump, di mana para korporat bahkan yang terkait di IT ya, yang notabene ini kan simbol success story inovasi dan kreativitas, kayak ada Mark Zuckerberg, ada pemilik Amazon, terus Elon Musk bahkan gabung. Itu kan menggambarkan ketakutan korporat ini yang sudah bayangkan kalau kembali ke skema kolonialisme klasik di mana merkantilisme yang diajukan, di mana negara itu menjadi sumber dari kejayaan dan kemakmuran bangsa, otomatis korporasi itu ya dikooptasi gitu kan. Tetap menjadi elemen penting di garis depan, tapi dia bukan korporasi di belakang negara. Kalau neolib ini kan korporasi di belakang negara, British Petroleum di belakang Inggris,
apa tuh yang kelompok Rockefeller seperti ConocoPhillips atau Iya. apa tuh namanya Exxon Mobil di belakang Gedung Putih. Tapi otoritas birokrasi atau pemerintahan yang di depan, termasuk diplomat. Tapi kalau ini justru pedagang-pedagang ini kayak VOC atau EIC di India atau VOC di Belanda dulu, negara backup di belakang, mereka yang maju ke depan, walaupun dalam prakteknya diberi wewenang kayak di VOC sama EIC apa East India Company di India itu kan pedagang-pedagang kongsi dagang yang 17 orang ini kalau di Belanda di sini ya yang VOC itu diberi wewenang bikin perjanjian internasional ya jadi negara dia. Terus kedua boleh bikin tentara sendiri kan gitu. Nah ini tapi tetap dalam skim apa kerajaan kan apalagi waktu ini bicara dari abad 16 sampai 18 di mana apa itu namanya masih monopoli ya kapitalis monopoli ya merkantilisme ini yang jadi dasar negara dalam hal ini kerajaan masing-masing bagian besar kan masih kerajaan ya waktu belum republik. Nah, termasuk Jerman Italia, Inggris, apalagi Inggris, Belanda itu kan kerajaan. Nah itu yang tetap dari kapitalisme monopoli. Nah ini yang Trump pengembangan ya. Kalau pertanyaan Mas Anik, apakah ini nggak mengkhawatirkan? Ya tentu saja mengkhawatirkan. Justru itu bukan hanya khawatir tergambar di para aktor-aktor korporat, bahkan juga di kalangan apa itu namanya akademisi, intelektual yang dalam konteks ini adalah satu paham aliran dengan pandangan neolit gitu. Ya nggak usah jauh-jauh ya Menteri Keuangan Sri Mulyani aja dengan bahasa yang menurut saya itu kayak hopeless itu. Oh sekarang kayaknya udah nggak ada nih relevan lagi ilmu ekonomi ya menurut dalam konteks neolib berarti memang agak makanya di dalam TOR ini menurut saya bukan sekedar mengkhawatirkan perubahan moneter globalnya dalam bahkan skema neolibnya itu sendiri yang selama ini kan tekannya di Washington Consensus. Privatisasi negara ya terutama termasuk BUMN tentunya yang prioritas, liberalisasi perdagangan ya jelas dalam konteks ini bukan hanya moneternya yang berubah, perdagangan bebasnya itu sendiri akan dikoreksi gitu kan dengan otoritas negara yang ambil alih gitu. Nah ini yang saya kira komplikasi di negara yang namanya negara mapan. Yang menurut saya Cina tidak khawatir sama sekali karena justru dia sekaranglah bisa membuktikan dengan membusungkan dada bahwa skema di mana sosialisme menjadi basis dari kebangkitan Cina sekarang ternyata terbukti gitu kan dengan perkembangan. Jadi keliru kalau selama ini diklaim bahwa oleh beberapa bacaan ekonom barat bahwa Cina itu maju karena sudah bergerak ke kapitalis. Tidak. Iman perjuangan tetap cuma di dalam konteks kapitalisme yang positif, terutama terkait etos seperti kompetisi dan sebagainya, diakomodir. Bahkan ada cerita taksi waktu itu kan di zaman-zaman dulu jadul itu kan supir-supir taksi gelap begini ya. Itu kan itu yang menarik bukan saling berebut penumpang, Mas Anik, tapi justru itu serang Deng melihat itu tuh wah ini nggak Cina banget dia bukan berarti kehilangan sense komitmen sosialisme ini bukan sosialisme yang kita mau gitu karena punya usut ternyata males-malesan pun per bulan dapat sekian misalnya gitu kan. Nah ini kan cara yang tidak Cina banget dalam pemikiran itu makanya di dalam programnya kan memodernisir masyarakat sosialis berwatak Cina gitu ya artinya kan sosialisme tapi hal-hal yang menyangkut kapitalisme yang bagus dan itu cocok buat bahkan mungkin naturnya Cina ya harus didorong dong termasuk kompetisi kerja keras inovasi kreatif orang-orang yang kreatif yang nggak berani beresiko yang nggak yang itu aja yang yang status quo gitu didorong gitu karena itu etos yang bagus. Nah itu yang saya kira keberhasilannya sementara Barat sedang mengalami satu titik di mana sekarang dengan ulah Trump ini yang sebenarnya ini menggambarkan arus besar di Amerika sendiri yang menginginkan itu sebetulnya di mana akan merusak yang justru tatanan mereka bikin sendiri antara akhir 70-an awal 80-an seperti yang dilakukan oleh Thatcher menjadi Perdana Menteri di akhir 70-an dan Ronald Reagan di awal 80-an yang kemudian walaupun bergeser ke Partai Buruh
Tony Blair ataupun Partai Demokrat Clinton, Obama dan sebagainya itu nggak tetap dalam skema neolib itu. Nah, munculnya Trump dengan anomalinya ini yang saya kira menandai, bukan karena gara Trump Amerika jadi carut marut, tidak. Kemunculan Trump itulah menandai mulainya sesuatu yang mengkhawatirkan atau berpotensi untuk mengalami perubahan. Jadi tidak lagi sekedar seperti yang digambarkan di Thor, sekedar perubahan global moneter. Itu deh. Ya. Oke. Pak Rainer udah angkat tangan, tapi sebelum itu saya penasaran lagi. Apa yang membuat Cina terlalu sepede itu, Bang Hendra? Kan dia juga bergantung sama pasar Amerika sebenarnya sekarang ini gitu. Iya, yang seperti saya gambarkan tadi, yang mungkin belum sempat saya singgung, dari 4 program modernisasi yang sebetulnya nggak ada kata-kata ekonomi sama sekali, walaupun yang menakutkan sekarang adalah adidaya Cina sebagai kekuatan ekonomi, ya itu adalah iptek, industri, pertahanan militer, dan pertanian itu menjadi satu yang terintegrasi, dan itu yang kemudian menjadi strategi kebudayaan yang diberdayakan 4 komponen itu. Nah, ini yang dan ini konsekuen dijalankan oleh Deng sampai Jinping sekarang di pendidikan sebetulnya, melahirkan orang-orang yang bukan sekedar menguasai pengetahuan, apalagi sekedar mereplikasi atau meniru pengetahuan yang sudah ada, tapi mendorong orang menjadi inovator, jadi penemu atau pencipta hal-hal baru, atau minimal kreatif dalam arti hal-hal lama tapi dicoba dilihat dari sudut pandang baru menjadi satu kreativitas sehingga menjadi satu hal yang tidak seperti yang klasik yang lama itu. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua, mereka semakin mengarah kepada SDM yang inovatif, kreatif, dan kritis itu melahirkan inovasi-inovasi baru yang punya nilai ekonomi dan bisnis gitu. Nah, ini yang kemudian berkembang dan otomatis risetnya juga menjadi primadona, terutama di alokasi anggaran dan sebagainya gitu. Jadi ini yang sementara kayak di kita, ini kan sektoral. Industri sendiri, pertanian sendiri, bahkan kalau dalam tingkatan kaitan lahan, malah kayak musuhan gitu kan. Kalau gusur tanah atau ambil alih lahan, berarti merubah dari pertanian ke industri. Kalau di Cina kan tidak. Implikasi dari 4 program modernisasi, kearifan lokal itu hidup gitu. Sejarah masa lalu itu bukan diromantisir, tapi jadi sumber inspirasi untuk mengatasi masalah-masalah Cina modern sekarang tanpa terjebak menjadi modernisasi modernisme ya, tapi mengembangkan masa lalu itu menjadi jaya. Makanya nggak heran di Cina itu museum-museum tiap tahun itu, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi catatan saya berapa tahun yang lalu, tiap tahun itu ada 30 museum kalau dihitung itu, muncul yang baru. Artinya apa? Ada temuan gitu, ada temuan-temuan yang itu harus didokumentasikan. Karena itu bisa menandai selain semacam monumen bahwa pernah jaya di masa lalu di aspek kemajuan teknologi, entah alat masak, tata boga, atau persenjataan militer atau apa. Tapi itu yang kemudian dijadikan satu semacam untuk kenangan memori kolektif. Tapi pada saat yang sama ini kan juga menjadi sumber inspirasi untuk munculnya hal-hal baru, misalnya di alat baru dalam industri pertanian. Nah, jadi industri lokal itu membackup pertanian. Nah, ini yang saya kira kemajuan Amerika bisa menjadi adidaya kan sebetulnya di riset juga. Nah, ini yang ditiru oleh Cina, penguatan di riset dan tentu saja pendidikan gitu. Nah, ini yang diarahkan ke SDM yang inovatif dan kritis, bukan sekedar kayak di sini user teori kan gitu, user dalam pengetahuan yang akhirnya kita nggak pernah maju-maju walaupun dokter banyak kan gitu. Oke, menarik sekali. Mila, ada lagi sebelum kita kasih kesempatan Pak Rainer? Nah, saya kira penting nih Pak Rainer. Mila di mute. Ya, mute-nya tuh mute. Oh iya. Mohon maaf. Iya, untuk sementara kita ke
Pak Haidar dulu ya, kita dengarkan mungkin ada yang ingin direspon, silakan. Ini teman satu grup ini. Baik, terima kasih penjelasan Pak Hendrajit. Saya memulai dari istilah yang ditawarkan oleh Pak Hendrajit. Dan merkantilisme. Tapi saya menyebutnya ini sebetulnya new merkantilisme. Ya. Sebab Neo menurut mungkin ya. sejarahnya, ya saya bilang neo merkantilisme. Karena neo apa? Merkantilisme 16 sampai 18 ya. ya, 16 sampai 18. Tapi saya mengenalnya dari abad 18 karena setelah terjadi revolusi ilmiah dan sebagainya, revolusi industri, sehingga merkantilisme tumbuh pesat di Eropa khususnya sebelum dia menyeberang ke Amerika bahkan di Asia. Yeah. Nah, di Asia saya melompat, itu sebutnya merkantilisme itu datang di Indonesia itu sekitar abad 19 akhir atau awal abad 20, yaitu dengan tulisannya Buke. Buke menjelaskan tentang jual kapitalisme ketika waktu itu VOC mau berakhir sebetulnya waktu itu, atau sudah berakhir sejak Van den Bosch. Jadi saya merefleksikan penjelasan merkantilisme ini, saya tarik sebagai neo merkantilisme, tetapi dalam baju itu saya kira tidak pernah keluar dari watak dasarnya seperti yang dikedepankan oleh Adam Smith, bahwa dia tetap menjadi pencuri yang menyembunyikan tangannya. Saya kira politik ekonomi yang ditawarkan oleh Trump ini sebetulnya bagi saya adalah sudah dikritik oleh Margaret Wheatley. Jadi dia menulis tahun 90-an ketika terjadi krisis ekonomi. Dia menulis New Science dan Leadership and New Science. Dia mengatakan bahwa yang disebut sebagai chaos di dalam peradaban ekonomi itu adalah yang disebut sebagai teori entropi. Jadi kalau teori entropi itu ibaratnya Trump itu seperti menaruh becek di satu gelas yang berisi air putih, lalu kemudian Trump memasukkan becek di situ, lalu dia aduk-aduk becek itu, lalu menurut teori Wheatley nanti itu dengan sendirinya akan terjadi teori entropi di mana akan kelihatan residu-residu itu. Jadi akan terpisah antara residu dan kemudian yang bersih di atasnya. Jadi saya melihat itu teori yang ditawarkan oleh mereka. Nah, saya mau lihat sebetulnya dampaknya kepada Indonesia. Ini saja yang mungkin saya minta dari Pak Hendrajit. Di Indonesia ini saya sudah mensinyalir bahwa pembentukan Danantara itu adalah sebetulnya yang saya pernah tulis itu sebagai New VOC. Jadi New VOC yang dibuat di Danantara itu, nah bagaimana dengan New VOC ini lalu kemudian mungkin tidak dilihat oleh Trump, tetapi Trump melihat itu sebagai sesuatu yang akan melibas semua aspek di dalam globalisasi ini kira-kira. Jadi saya mau tanya kepada Pak Hendrajit yang coba mengamati itu, jadi sejauh mana sebetulnya dampak dari neo merkantilisme ini yang dibelejeti kembali oleh Trump, dan kemudian bagaimana kita ini terseok-seok orang sekaliber Sri Mulyani aja itu seorang sebagai yang dituduh sebagai neolib, asih toh dia dalam kapasitasnya itu merasa meragukan tentang apa yang disebut sebagai pengetahuan ekonomi. Saya anggap ini naif betul. Dia tidak memberikan suatu jawaban yang mungkin bagi saya adalah membuat kita optimis, kita begitu. Tetapi sepertinya membuat kita menjadi pesimis terhadap keadaan yang ada sekarang. Saya kira itu saja Pak Hendrajit. Saya melihat apapun yang dilakukan oleh Trump, ya kita akan melihat ke negeri kita sendiri. Karena ada tuduhan-tuduhan kan bahwa
seorang Soros juga bermain di belakang itu. Jadi saya mau lacak sebetulnya di mana Di belakang Danantara maksudnya? Ya. Di belakang Danantara atau di belakang Ya, Trump? di belakang Danantara itu ada di situ Jeffrey Sah kalau tidak Iya, salah. iya. Dia yang menuliskan tentang prosperity itu kan, kemakmuran bangsa-bangsa. Jadi saya melihat ada hidden agenda dengan menyusupkan aktor-aktor yang saya sudah tahu dikritik oleh David Corton bahwa mereka ini sebetulnya when the corporate rules the world. Kalau pernah baca buku David Corton, dia melihat bahwa ini kejadian ini sebetulnya adalah evolusi kembali atau reevolusi dari when corporates rules the world. Saya kira itu Pak Indrajit. Terima kasih. Oke, menarik, Mila. Silakan Bang Indrajit, kita masuk ke itu lagi. Dan Indonesia masih banyak yang bisa dibahas juga sebenarnya. Iya. Ya, antara ini kalau dianalogikan sederhana itu, kalau saya bayangkan dengan semua di pool di sana itu kan kayak wifi. Jadi semua itu yang tadinya sendiri-sendiri sekarang bisa saling ngelihat gitu. Oh ya, dia lagi ini emas, sekarang ada kayak bank yang untuk taruhnya, atau jadi yang selama ini BUMN, bank-bank terkait yang selama ini kong kaling kong itu saling tahu. Nah, persoalannya adalah problem di kita juga. Masalahnya kalau sama-sama tahu tapi dengan tetap mentalitas pencuri tadi, malah jangan-jangan inspirasi, wah kalau gitu kong kaling kong gaya baru. Nah, ini kan kalau saling tahunya sudah jelas dengan Danantara itu, dengan melibatkan di situ yang dilakukan BUMN kita, jadi saling tahu, yang namanya instansi-instansi yang lain juga saling tahu, Antam juga tahu itu kan, segala macam. Tapi ketika problem kita ini kan ketika kemudian sama-sama tahu dan kemudian mentalitas pencuri ini tetap, wah ini malah jadi pertama dia udah ada modalitas organ mesinnya, nah, tinggal kong kaling kong ya. Nah ini sebetulnya makanya harus dikembalikan ke gagasan presiden sendiri, itu seperti apa yang lebih konkretnya gini kan. Kalau maksudnya niat baik tapi problemnya adalah kemudian dirancang bangun sistem tidak sesuai strateginya, ini juga problem. Karena ini harus sinkron antara skema atau rencana induk, strategi, rancang bangun sistem, baru regulasi kan gitu. Nah, regulasi itu malah kalau perlu itu belakangan, ketika satu gambaran situasinya udah cukup clear, dia baru bangunkan regulasinya. Nah, ini yang saya lihat masih mentahnya di sini gitu. Nah, kalau persoalan kegusaran seperti Sri Mulyani melihat, ya mungkin dalam konteks koridor grand strateginya mungkin setuju dia dalam konteks masih dalam skim neolib di mana korporasi menjadi tetap prinsipal aktor ya, dominan aktor, tapi dalam perkembangannya dia juga melihat sisi rawannya gitu kan. Nah, ini yang saya tambah lagi dengan perkembangan eksternal Trump itu, makanya ketika Bu Sri bilang bahwa tadi, wah kayaknya ini udah sulit dijelaskan dalam pengertian ekonomi, menurut saya itu tepat dalam pengertian menurut skim yang selama ini dia pelajari gitu, dari mulai kuliah sampai jadi menteri kan gitu. Tapi dia nggak melihat dalam konteks merkantilisme kan juga sistem gitu. Itu kan isme paham yang dibangun dalam konteks era klasik gitu. Nah makanya saya setuju dengan Pak Reiner tadi bahwa persoalannya memang maksud saya memang itu juga merkantilisme gitu kan, dalam hal seperti itu tidak persis sama tapi jelas dijiwai oleh cara pikir yang sama. Dan kenapa itu neo ya, karena konstelasi globalnya udah beda dengan era klasik antara 16 sampai abad 18 tadi ya. Tapi ini yang sering terjadi dan ini sebenarnya problem di internal kapitalis sendiri. Nah makanya itu pertanyaan Mbak Mila tadi tentang gimana Indonesia itu, ya kita harus, kalau kita jelas skema kayak Bung Karno, Bung Hatta dan founding father, pokoknya begitu ini nanti
vacuum of power, kita harus siap. Makanya dalam proses 3 tahun Jepang, 3,5 tahun Jepang di sini ya kerja politik. Di media dikuatkan, militer minta bargaining. Ya, kalau you memang mau bela ya bikin dong peta gitu kan untuk tentara. Makanya lahir jenderal-jenderal rata-rata kan eksponen peta yang dominan, termasuk di era Pak Harto itu kan. Terus apa tuh namanya, di pemuda Menteng 31 muncullah kekuatan-kekuatan pemuda. Jadi waktu vakum ya kita tinggal ambil karena udah megang posisi bidak di dalam epicentrum dari papan catur udah dikuasai semua. Nah, itu yang terjadi ketika vakum, nyerah Jepang sebelum datang Inggris dan Amerika atau terutama Inggris dan di belakangnya Belanda. Kita udah menang waktu di situ untuk konsolidasi kan sebagai. Nah, ini yang saya kira dalam konteks ini. Kenapa? Karena punya skema kita dalam konteks skim negara Indonesia merdeka tadi. Nah, ini yang sekarang satu momentum yang saya gambarkan tadi, apapun Cina dan Trump ini sepakat dalam satu hal, bahwa state itu berperan. Yang menjadi perbedaan kan basis ideologinya. Karena kalau sosialisme negara itu harus menjadi alat pro rakyat gitu gampangannya gitu kan. Sementara kalau ini kan negara dalam konteks melayani kapitalisme yang lagi kolaps. Jadi memang kalau bicara ekstrimnya bisa kayak Hitler dulu. Cuman kan Trump tidak dalam posisi karakter seperti itu ya. Seperti Hitler. Dia lebih tepat antara Bismarck atau ini Pangeran Raja William, Kaisar William II yang memang secara kepribadian nggak becus itu. Tapi dia yang memicu Perang Dunia Pertama kan gitu. Walau akhirnya mau menuju kekalahan. Nah, Hitler dalam aspek yang berbeda karakter, tapi memang kemudian jadi membuat satu gerakan-gerakan proaktif tapi prematur dan tidak melihat kondisi objektif kan gitu. Nah, tapi kalau saya lihat Clinton ini Trump ini masih pada taraf dia punya bakat alam untuk membaca situasi yang ini, terus munculkan gaya dia yang khas itu kan. Yang ugal-ugalan, kayak gangster dan sebagainya. Tapi itu tadi, seperti yang saya katakan, kita jangan kepancing kepada gaya kepemimpinan ya, tapi di balik itu tuh skema itu apa yang sedang dia mau kembangkan melalui sosok yang namanya Trump ini. Nah, ini yang saya kira pihak Indonesia harus jeli betul melihat yang ini memang krisis, tapi juga pada saat sama peluang. Nah, kalau Cina nggak usah diomongin lagi. Ketika krisis itu diartikan dalam bahasa Cina, artinya kan wu wei. Wu itu adalah bencana, malapetaka. Tapi yang sama juga wei, dia opportunity, peluang gitu kan. Tinggal bagaimana kreativitas muncul yang saya gambarkan tadi. Ini VUCA harus dilawan dengan VUCA lagi. Nah, Cina dalam konteks ini berhasil di dalam makanya relax aja dia menghadapi yang katanya perang dagang dengan Amerika gitu kan. Tapi yang bisa dilihat sebagai opportunity dalam kacamata Indonesia itu apa misalnya? Ya sebetulnya kan yang jadi persoalan pasca reformasi, ini mau nggak mau bicara dalam konteks pasca 98 itu kan era Pak Harto lengser, itu banyak elemen masyarakat yang kemudian melihat kita terlalu ke kapitalis itu kan. Mulai berpikir entah itu revolusi atau reformasi kan istilah aja, tapi intinya harus ada perubahan fundamental, bahkan kalau perlu ada kontra skema terhadap era Soeharto yang bukan hanya otoriter, tapi bagaimana tatanan ekonomi juga dirombak secara fundamental kan gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya yang kemudian terjadi adalah itu tadi, karena menghancurkan Soeharto hanya dengan menyatukan yang penting Soeharto turun, kita lupa nyiapkan skema ketika Soeharto itu sudah jatuh gitu kan. Nah, karena skemanya vakum, kemudian kelompok-kelompok barisan neolib yang memang sudah melihat momentum itu memakai ini, jadi malah jadi reformasi itu pintu dam itu jebol yang tadinya oleh Pak Harto sampai tingkat tertentu dibendung, paling enggak di sektor-sektor strategis kayak industri pertahanan apa segala macam itu kan tetap dijaga ya. Nah, ini jebol semua ya, kita lihat aja undang-undang migas, liberalisasi, privatisasi BUMN, liberalisasi, apalagi undang-undang BI yang di era Pak Habibie kan boleh dibilang membuat kita paling liberal di Asia Tenggara, yang undang-undang nomor 1 tahun 1999
99 itu kan. Itu udah jelas ya, liberalisasi perbankan. Berarti semua itu kan doktrin konsensus Washington ya. Jebol semua. Nah, yang menarik BPPN yang menangani perusahaan-perusahaan yang kolaps itu atau pilot itu kan dikawal oleh dua bank yang menarik ini. Satu Citibank yang notabene Amerika punya, sama Standard Chartered Bank, Standard itu kan Inggris. Dalam konteks ya, skema yang sudah dibangun oleh era Reagan akhir awal 80-an dan Thatcher akhir 70-an masih bekerja walaupun sudah bergeser ke Partai Buruh di era Tony Blair maupun Clinton kan waktu Pak Harto turun. Tapi kan skem ini yang dikawal dalam skem yaitu tadi corporate based kapitalisme, kapitalisme yang mana aktor-aktor utamanya itu corporate di belakang layar. Nah, perbankan kan menjadi satu yang penting. Nah, ini yang dikawal betul oleh dua bank ini melalui pintu masuknya BPPN gitu. Nah, ini yang saya kira kesaksian Gus Im itu sempat saya kutip beberapa di buku saya yang tadi saya kasih ke Mas Anik itu ya, Neokolonialisme AS di Asia Perspektif Indonesia. Itu bagaimana korporat-korporat dan termasuk bank-bank ini ya, dua bank ini meng-backup BPPN ini. Nah, implikasinya kan ke politik juga, di mana kemudian korporasi-korporasi yang tadinya sebelum era Reagan dan Thatcher itu terbatas, hanya pressure group, tapi menegara gitu. Jadi kalau di negara induk aja menegara, dia akan membangun hal yang serupa, model itu di negara-negara yang menjadi satelitnya atau potensial satelitnya, apalagi momentum Pak Harto runtuh. Nah, itulah yang kemudian sistem multipartai dengan dasar reformasi dan sebagainya itu, karena tidak ada satu skema yang bangun, ya oligarki itu yang kemudian menjadi kegusaran banyak pihak yang sebetulnya yang bikin ya mereka-mereka juga di awal-awal keruntuhan Soeharto itu yang kemudian dilembagakan di pemilu pertama Juni 99 sampai kemudian sekarang gitu kan. Nah, yang terbangun kemudian korporasi ketika masuk ke dalam proses politik, yaitu yang membuat konfigurasi dan formasi yang di partai, di DPR dan sebagainya tidak pro rakyat, tapi pro kepada konglomerasi lokal atau korporasi global itu sendiri. Outputnya undang-undang. Nah, cilakanya karena jadi undang-undang itu kan dasarnya dari rancang bangun sistem. Nah, jadi artinya kita tidak menguasai dulu strategi dan skemanya, karena kita ngeblank di situ. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, tapi dengan era Prabowo yang anomali ini kan menarik juga nih sosok satu ini. Dari zaman Orde Baru pun dianggap udah anomali. Bagi orang, terutama di era reformasi dianggap kebangkitan Orde Baru, gitu. Tapi buat Orde Baru dia Brutus kan gitu, dianggap keluar, bahkan dianggap menyeberang ke kelompok reformis. Ya. Tapi orang-orang anomali ini sering memang sulit ditebak langkah-langkahnya dan seringkali di luar prediksi gitu. Nah, ini yang tapi itu buat satu perubahan-perubahan yang serba transisional kayak gini menjadi menarik sosok Prabowo ini. Apalagi dengan menurut saya sih ya, Menteri Luar Negeri de facto itu sebetulnya Prabowo. Jadi ini yang kelihatan betul di dalam fora-fora internasional dia handle langsung gitu kan di dalam manuver-manuver diplomatik. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain lagi nih, saya tarik lagi nih Mas Hendrajit ya, tadi terkait dengan opportunity buat Indonesia gitu. Tadi kan ada dua yang adik kuasa yang sedang berantem lah kira-kira begitu ya. Nah terus dan salah satu dampak positifnya sebetulnya memberikan peluang pasar kan kepada Indonesia karena Cina mungkin akan banyak masuk ke Indonesia. Tapi kan di luar itu juga tentu konsekuensinya misalkan ya barang-barang di Indonesia mungkin akan lebih berkurang gitu kan pembelinya atau bahkan mati gitu kan karena banyak kiriman dari luar begitu. Nah saya pengen bicara misalkan ya kita umpamakan pada saat tadi Jepang waktu kita mau merdeka lah begitu kan. Kita mau nyiapin kuda-kuda seperti apa sebaiknya nih Indonesia ini untuk menyiapkan supaya seandainya nanti mereka berdua
berantem, dan itu menjadi peluang buat Indonesia menjadi semacam adik kuasa juga ya, mungkin dalam versi yang lebih low sedikit begitu. Saya kira yang perlu fokus kan itu ya, apa yang bisa kita siapkan di Indonesia nih, selain sekarang agak cool dulu, kalem dulu, ikutin dulu, tapi selain itu kita juga perlu siapkan. Kira-kira kita bisa melesat nggak di situ? Kita bisa kirim meteor nggak kira-kira begitu kan? Misalkan, kalau saya kan melihat ini perang narasi juga kan, narasi yang sangat besar begitu. Nah, kita bermimpi nih Indonesia juga bisa menjadi suatu saat nanti bisa menjadi negara yang punya narasi yang diambil oleh orang yang lain juga, tidak sekedar menjadi followers narasi orang kan. Selama ini kan kita Amerika, Barat, Eropa gitu kan, selalu dan Cina sekarang. Nah, kira-kira kalau begitu posisinya, apa ya kuda-kuda yang bisa kita siapkan bagi Indonesia untuk ketika momennya ada kita langsung jump in gitu, lompat ke situ. Kira-kira gimana tuh? Konkretnya gimana, Mas? Iya, iya, kita kembali tentunya dengan asumsi yang dinyatakan Prabowo itu konsisten dan konsekuen ya soal perluasan mitra dagang. Itu kan memang bahasa yang seakan-akan hanya spesifik merespon yang dilakukan manuver oleh Trump itu kan. Tapi bahasa memperluas mitra dagang itu bukan sekedar berhenti di aspek ekonomi perdagangan itu sendiri. Tapi ini soal kemampuan membaca konstelasi global dan konstelasi geopolitik dunia sekarang itu seperti apa. Memang kalau kita lihat secara kasat mata di luar polarisasi Cina dan Amerika ya, tapi kan kalau kita lihat lebih jauh, antara Amerika dan Inggris di satu sisi yang memang dari dulu sampai sekarang sekutu tradisional, tapi juga dengan Uni Eropa kan komplikasi juga sebetulnya sekarang ini. Yang bukan hanya sekarang, dari beberapa tahun terakhir. Dan itu tergambar waktu konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia ya. Kelihatan ogah-ogahan Uni Eropa atau sebaliknya dalam konteks serangan Amerika ke Irak maupun Afghanistan 2003 ke Irak dan 2001 ke itu kan ogah-ogahan juga terutama Jerman, padahal ini kan tetap sumbu Uni Eropa dan NATO ini kan Prancis dan Jerman kan. Tapi dalam prakteknya yang maju dulu koalisi of willing itu cuma Amerika, Inggris, Spanyol, Italia gitu. Yang lain ogah-ogahan gitu. Artinya ada komplikasi di situ sebenarnya. Nah makanya sering saya gambarkan di beberapa forum menganalogi gampang persisnya gimana mulai ilfilnya antara Eropa Barat terutama Perancis, Jerman dengan Amerika dan Inggris. Pertama dengan keluarnya Inggris yang notabene juga bersamaan Trump berkuasa kan 2017 Brexit itu kan masih ingat ya soal itu 2017. Nah, itu kan ada gambaran Inggris keluar nggak mau dalam satu skim lagi dengan Perancis Jerman. Nah itu berarti kalau ibarat suami istri itu sebetulnya secara teknis sudah cerai, cuman urusan hukumnya belum diurus. Jadi mau nggak mau satu atap dulu masih satu. Tapi kan udah nafsi-nafsi ya, udah sendiri-sendiri. Nah itu terutama dinafsi-nafsi di dalam aspek ekonomi perdagangan. Kelihatan bagaimana waktu AUKUS dibentuk Inggris, Australia, Amerika menyusul Quad itu ya di Indo-Pasifik yang melibatkan Amerika, Australia, Jepang dan India. Itu kan Prancis sempat meradang karena Australia dikasih angin diberi untuk kapal-kapal selam bertenaga nuklir submarine itu kan. Artinya kelihatan udah komplikasi itu dengan Macron dan meradang waktu itu kan dengan manuver AUKUS ini kan. Nah itu sudah kelihatan memang dalam hal itu. Nah walaupun ini belum ke arah konflik militer, tapi kita harus baca dengan jeli gitu. Nah kalau pemerintahan kita melihat ini kan perluasan mitra dagang bisa jadi hanya satu gerakan tematik saja, tapi yang lebih jauh kita membangun satu pengkondisian konfigurasi baru gitu kan, yang memang kalau memang nanti perkembangannya mau nggak mau tetap multilateral. Sementara kalau ini kan kecenderungannya karena dia masih ya itu tadi apalagi neo-merkantilisme ini kan mensyaratkan unipolar, harus kembali ke dia sebagai penguasa dunia satu-satunya. Sementara skim dari multilateral based international cooperation ini adalah yang juara satu nggak hanya satu, tapi ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Sama-sama juara satu, nggak apa-apa gitu. Tapi
dasarnya multilateral. Jadi diberi opsi-opsi yang banyak gitu kan, yang luas gitu. Nah, dalam konteks ini saya kira Prabowo misalnya kalau saya lihat ya, sejauh saya belum lihat strateginya, tapi dalam visinya kelihatan dia paham gitu. Nah, problemnya memang di strateginya ini bisa berjalan smooth atau komplikasi lagi kan gitu. Nah, ini harus dilihat selain memang menjabarkan visi ke strategi juga bisa membaca secara tepat konstelasi global. Jadi sudah tepat kalau misalnya melibatkan Prancis misalnya, atau Jerman yang mulai dikatakan sekarang termakmur di Eropa atau di luar yang Skandinavia. Cuman kalau Skandinavia kan makmur, tapi kan penduduknya sedikit. Sementara ini Jerman ini kan penduduk banyak, tapi juga penghasilan individualnya itu juga seiring dengan ini. Jadi artinya tetap beda gitu kan di dalam hal ya sama kayak Amerika Jepang kalau bicara ukuran ekonomi hampir sama tingkat kemakmuran individualnya, tapi kan Jepang sedikit populasinya, kalau Amerika kan besar gitu kan, walaupun belum sebesar Cina misalnya gitu, belum luas wilayahnya luas segala macam. Nah ini yang saya kira hal-hal seperti ini pengertian perluasan mitra dagang itu kalau dipahami aspek strategisnya ini bisa membangun satu aliansi strategis baru gitu yang entah modelnya gimana. Nah karena itu langkah yang paling tepat menurut saya adalah mengkondisikan Global South ini, baik yang dalam skim Asia Afrika Conference 55 maupun gerakan non-blok gitu. Nah, cuman memang saya agak kurang paham di era Prabowo ini kok justru, walaupun ini memang kadang-kadang suka romantik ya, tapi kan dulu 60 tahun KA, kok sekarang kok adem-adem aja gitu. Padahal ini tinggal seminggu lagi kalau bicara KA Bandung kan 70 tahun nanti. Nah ini satu gambaran yang, tapi lepas dari itu, kalau kita lihat langkah-langkah Prabowo kemarin ke Yordania, ke Mesir, ke beberapa negara itu yang notabene berapa kan BRICS ya, itu menarik gitu karena artinya bahwa prakondisi atau fondasi untuk kemungkinan menjadi kekuatan alternatif terutama negara berkembang itu sudah terkondisi, belum nanti ada Liga Arab dan sebagainya kan ya, itu bisa lebih tapi intinya kemudian Global South ini memang harus diarahkan kepada satu visi yang sama ya, atau persepsi yang sama, apalagi di yang terdekat ya ASEAN tentunya ya, sebagai satu basis untuk mengembangkan Global South ini. Nah yang repot ini kalau global kan ada yang udah kaya raya ibaratnya kan, ada yang masih miskin papa gitu, atau ada yang middle income ya kan kayak kita gitu. Itu kadang-kadang mempengaruhi kepentingan yang tidak solid juga. Tapi dengan gerakan Trump ini sebetulnya jadi logis ketika secara dialektis harusnya Global South makin kompak ya. Baik di level antar kawasan seperti ASEAN dengan SCO ya, Shanghai Cooperation Organization atau ASEAN BRICS misalnya gitu. Tapi juga yang internal kawasan seperti ASEAN, seperti Liga Arab dan sebagainya itu juga makin solid. Yang arahnya artinya adalah Global South itu tetap menjadi satu kekuatan bukan alternatif ya, bahkan kekuatan ketiga gitu. Nah mungkin ini harapan Mbak Mila tadi mungkin bisa menjadi ini bukan hanya Indonesia yang epicentrum kekuatan baru, minimal dia menjadi bagian dari integral dari kekuatan kolektif yang menjadi kutub ketiga ya, di antara Amerika dan Cina gitu. Iya, semoga aja. Masih ada bingung saya sama BRIC ini. Pertama, posisi Indonesia kan dia follower aja. Itu kan belakangan, masih ragu-ragu gitu ya. Yang kedua, ada narasi bahwa ya kita tetap non-blok. BRIC itu nggak ada hubungannya dengan keberpihakan. Jadi clear-nya gimana itu Bang? Ya, ini yang menurut saya salah kaprah dalam arti loh, kenapa kita masuk BRIC? Kita kan non-blok. Nah ini udah kacau nih cara pikir ya, dalam hal begini. Karena gini, justru karena non-blok itulah kita masuk BRICS. Karena apa? Ini kan bukan, kalau soal dia tandingan atau alternatif itu soal ini persepsi ini aja ya. Tapi yang jelas bebuyutan dan seumur-umur konflik kalau urusan Kashmir misalnya gitu kan. Atau sebaliknya Iran dengan Arab Saudi. Nah sekarang di BRICS atau di forum yang juga lintas kawasan ya, Euro-Asia Economic Cooperation, itu forum kerjasama ekonomi
Asia Eropa yang notabene awalnya Asia Tengah tapi kan meluas. Sekarang ada Iran, ada Pakistan, ada India. Nah, apalagi BRICS yang dengan 10 negara. Dan itu yang selama ini konflik apa namanya baik Iran, Arab Saudi ataupun Pakistan, India bisa duduk satu meja karena bicara di luar hal-hal yang menjadi konflik itu. Entah itu border dispute atau konflik politik yang lebih sifatnya politis, belum ego kebangsaan masing-masing yang dulu sama-sama Hindustan tapi harus dipecah jadi dua karena perbedaan agama misalnya gitu kan, yang memang mainan Inggris juga dulu tuh. Nah, artinya itu bisa duduk on the same table gitu ya. Itu kan hal yang menarik. Nah, yang menjadi menarik lagi ketika Arab Saudi dan Iran bisa berdamai dengan mediasi Cina gitu, yang notabene salah satu anggota BRICS kan gitu. Nah, jadi kalau kita masuk BRICS malah menurut saya agak terlambat. Harusnya waktu di era terakhir Pak Jokowi, cuman saya dengar itu kan ada keberatan dari internal di pemerintahan Jokowi sendiri, yang Jokowi sendiri mau sebetulnya kan. Artinya apa? Itu ada satu tarik menarik juga dalam justru proksi di antara perang proksi itu malah terjadi di dalam kita. Nah, begitu Pak Prabowo masuk malah smooth, malah di awal setelah melantikan langsung kirim Pak Sugiono, selesai. Artinya itu ada hal yang tersumbat sebenarnya, sementara ini kok bisa cepat, artinya kan udah terencana lama, cuman ada hambatan justru dari internal sendiri. Nah, artinya kalau kemudian dikembangkan loh, kenapa kita masuk BRICS, kita kan non-blok, ya berarti justru kita nggak pernah menjabarkan secara imajinatif dong. Kan saya katakan tadi, non-blok itu secara gerakan harus proaktif. Nah, kalau proaktif karena jelas punya skema kita kan. Lalu kedua, secara kebijakan konstruktif. Oleh BRICS supaya kita tidak tergantung ke salah satu kekuatan besar. Nah, justru karena the BRICS kan Rusia, Cina, ya awalnya memang betul yang memotori, tapi kan jangan lupa walaupun Rusia, Cina yang memotori awalnya, tapi kan Brasil, India yang kemudian menjadi backup belakangan, Afrika Selatan kan negara berkembang tiga-tiganya. Artinya dia melihat secara jeli non-blok itu harus dimainkan secara proaktif dan konstruktif, baik kebijakan maupun gerakan gitu. Nah, jadi itu non-blok. Justru malah India dan Brasil yang imajinatif menjabarkan non-blok gitu, bukannya kita yang dengan alasan non-blok akhirnya jadi penonton malah itu. Nah, terus. Mila masih ada? Ya, ini ada yang komentar di grup di chat ya. Pak Yurisa, apakah Pak Yurisa mau bicara langsung? Ini hanya komentar. Iya, setuju beliau lebih berkompetensi di bidang itu dengan kolaborasi yang mampu menyamai level beliau tentunya. Tidak bisa yang below par. Nah, ini maksudnya bagaimana ya, Mas Yurisa sedang mengomentari bagian lebih jelas. Halo Mas Yurisa. Mas Yurisa, halo. Oh ya, udah kebuka. Silakan. Ya, silakan. Ke mute lagi ya. Loh, Ya, selamat. Ya, silakan. Mas Yurisa pengen bicara, pengen dijelaskan. Oh, ya, mic-nya silakan. sedang rusak katanya. Mic-nya sedang rusak. Oke. Berarti kita nggak paham ya. Kita lost contact ya. Oh, ini ada komentar yang terbaru dari Riri. Ya, Riri mau bicara langsung lebih baik nih. Silakan. Halo Riri. Mau bicara langsung? Kalau tidak mungkin dibacakan aja teksnya. Oke. Sedang di jalan. Pembahasan sangat menarik, Pak. Semoga saja langkah pemerintah saat ini untuk memperluas mitra dagang menjadi langkah yang tepat dalam mengatasi perang dagang yang sedang terjadi. Dan sebagai generasi muda, mungkin ini saatnya kita mulai lebih memilih produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, khususnya dari Amerika. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi industri lokal. Nah, gimana nih tanggapan Mas Hendrajit? Ini anak muda nih, kalau anak muda begini bicaranya nih. Terima kasih untuk tanggapannya Mbak Riri ya.
yang memang ini memang saya harapkan seperti itu ya. Ini momentum bukan hanya seperti yang saya tadi ceritakan terkait merespon konstelasi global, tapi juga mulai bukannya kita mereplikasi atau meniru-niru Cina ya, tapi ada satu hal yang penting. Selama ini kan kita itu sektoral, ego sektoral, masing-masing instansi pemerintah itu jalan sendiri-sendiri. Jadi nggak tahu satu sama lain apa yang dikerjakan. Even yang namanya BRIN, yang namanya Badan Riset Industri Nasional, loh kenapa harus hanya industri kan gitu. Padahal riset itu harus menjadi fondasi dari semua sektor yang dipandang memang prioritas ya, strategis. Nah, dalam konteks ini menurut saya industri iptek dan pertanian ini memang juga harus seperti juga di Cina harus menjadi satu yang terintegrasi minimal iptek dan industri tadi. Karena ini jabaran ini bukan hanya menemukan industri lokal ya untuk menjawab tantangan atau solusi dari masalah-masalah yang nggak hanya di pertanian, tapi juga di bidang-bidang lainnya juga, di pertahanan, di sektor ekonomi, di sektor perbankan. Itu industri-industri itu harus menjadi satu yang kira-kira cocok itu bukan dalam arti mengimport industri-industri bikinan luar, ya, tapi membuat industri-industri yang bisa menjawab masalah-masalah lokal sendiri. Saya misalnya di Cina itu Fujian itu misalnya yang memang berbasis pertanian, ya, pedalaman pertanian, dia mengembangkan yang namanya perlunya swasembada pangan, misalnya terutama beras misalnya. Nah itu kan dia bisa menjawab dengan industri apa yang di lokal itu yang bisa meningkatkan kapasitas produksi. Nah itu kan mau nggak mau melibatkan kearifan lokal. Jadi kan mau nggak mau culture itu aktif di situ. Terus minimal karakteristik geografis daerah yang bersangkutan itu harus menjawab tantangan itu yang memang kalau kaitan pertanian kan di komoditas ya. Tapi kan bukan pertanian itu nggak hanya komoditas, itu culture juga. Bagaimana subak itu sistem pengairan saluran air yang dibangun di Bali itu kan kultural gitu. Nah ini bagaimana dengan daerah lain misalnya gitu. Nah karena itu ini juga harus jadi momentum bagaimana mengintegrasikan sektor-sektor apa yang strategis yang dipandang nggak perlu banyak-banyak antara 4 atau 5 tapi yang memang bisa menjadi dasar menyusun program yang strategi yang berbasis culture. Jadi ketika mengembangkan daerah-daerah maju itu betul-betul sesuai dengan watak daerahnya gitu kan. Jadi jangan yang namanya pertanian tapi maritim tapi yang dikembangkan di agraris misalnya itu kan nggak tepat gitu. Atau daerah pegunungan ya dia harus melihat pembangunan berbasis yang di lokasi wataknya adalah pegunungan, bukit-bukit seperti apa yang harus digunakan gitu kan. Nah ini kan memerlukan satu cara pandang berbasis geopolitik sebagai input di dalam menyusun kebijakan yang kemudian menjadi geostrategi ya. Menjabarkan geopolitik jadi kebijakan itu kan geostrategi. Nah ini yang saya kira kalau Pak Prabowo dulu kan di militer juga atau pernah di Lemhanas sampai kan mengerti misalnya gitu. Nah ini nggak boleh hanya sekedar geopolitik itu hanya di aspek geostrateginya, tapi dia harus menjadi dasar mengintegrasikan sektor-sektor strategis, pemetaan sumber daya alam yang sesuai daerah masing-masing, pemetaan sumber daya manusia, dan yang nggak kalah penting, aset itu juga lokasi geografis juga bisa jadi aset. Gitu. Seperti Cina mengembangkan jalur sutra yang membentang antara Xinjiang ke Eropa, melalui Afrika di jalur via utara maupun ke Asia Tenggara via selatan, itu kan yang ketika dijabarkan ke ekonomi perdagangan sebagai bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN misalnya, mempertimbangkan aspek konektivitas geografis juga. Gitu. Nah ini yang saya kira hal seperti ini memang jadi momentum untuk bukan hanya pemberdayaan sektoral lagi sekedar industri lokal atau produk dalam negeri, tapi juga cara pandang kita untuk membuat mereview kembali pandangan kita tentang pembangunan nasional ya, yang sebetulnya ini menjadi satu hal yang selama ini memang sektoral banget ya. Kalau pertanian sibuk dengan asik sendiri kayak autis gitu kan, terus yang di bidang
ekonomi kreatif Otis sendiri, yang urusan IT juga Otis sendiri, akhirnya gerak sendiri-sendiri. Nah, itu karena tidak ada satu grand strategi yang menyatukan semuanya. Nah, ini semua dengan chaos ini, seperti yang saya katakan, volatility itu kan kekacauan dan chaos ini harus dibalas dengan visi kan gitu. Nah, uncertainty atau ketidakpastian ini dijabarkan dengan pemahaman, memberi pemahaman yang jernih gitu. Nah, kompleksitas dikembangkan ke dalam apa itu namanya clarity kan, kejelasan. Nah, kemenduaan atau ambiguitas itu diganti dengan agility, apa namanya, kelincahan gerak gitu kan. Nah itu. Oke. Ya, setuju nih Kak Anik nih. Sebenarnya lebih besarnya itu tadi ya harus ada grand design terkait dengan tidak hanya soal sektoral, tapi justru bagaimana bersinergi tuh antar setiap lembaga gitu. Ya. Itu kan banyak menteri tapi masing-masing sendiri. Dan itu benar tuh Pak, udah benar. Kadang-kadang tuh ada 2 program yang sama di kementerian yang berbeda. Terus kemudian mereka nggak saling tahu atau cuma kayak, oh itu kan berbeda, ini lain. Itu saya beberapa kali menemukan itu juga, gimana sih udah ada program itu namanya aja yang akhirnya beda. kan ego sektoral katanya. Oh kalau kementerian kita beda, nah, itu ya artinya sekedar beda, banyak sekedar biaya tampil beda. Besar kan, ada biaya untuk menteri ini, kalau sama programnya. Bahkan kalau saling mendukung lebih bagus. Tadi menarik tadi pertanyaan diri juga, ini momentum yang baik buat kita sebetulnya menyiapkan. Jadi tadi saya bilang kuda-kuda kita nih apa nih gitu kan? Bisa nggak kita kayak misalkan sekarang ada satu film yang saat ini lagi tren ya, lagi viral tuh film Jumbo. Itu kan dibuat oleh anak muda di Indonesia. Nah mungkinkah film kita ke depan gitu ya? Nggak lagi selama ini kita Hollywood gitu kan, kalau nggak Bollywood, itu aja 2 tuh. Sekarang ada film Turki juga. Nah mungkinkah ke depan Indonesia juga punya film yang justru wah ini bagus nih film Indonesia. Nah misalnya begitu, kita mulai mengembangkan itu. Nah ini masih ada gimana Mas? Ya, itu bisa terjadi kalau strategi kebudayaan kita clear ya. Tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu bisa begitu asiknya nonton drakor di apa, sampai kok zaman dulu kan belum kayak pakai flash disk atau apa namanya yang di Android ya. Jadi belum betul di kaset itu bisa 1 pak gitu. Iya, saking asik sampai lupa masak segala. Tapi itu memang bagus. Karya-karya itu memang itu promosi, punya nilai bisnis, tapi dasarnya kan kebudayaan. Karena Korea Selatan itu sangat memahami betul potensi kultural Korea Selatan ini, dan mereka mengenal diri dan tahu diri tentang jati diri bangsanya itu. Nah kebetulan dalam konteks ini tidak dijabarkan ke dalam industri perfilman gitu kan. Nah kalau kita ini kan itu tadi, film pun sektoral tidak ini. Nah India lepas soal Bollywood ya, itu memang dengan sadar itu menjadi satu strategi kebudayaan di mana film jadi garis depan di dalam. Dan mereka membangun pasar, menciptakan market. Jadi kelihatan bahwa kalau kita mengatakan wah ini film ini nggak bagus karena nggak sesuai selera pasar, loh kalau pasar kan kita harus bangun juga. Jadi kalau film-film bermutu, otomatis kita meng-create atau menciptakan pangsa pasar juga. Bukannya kita tergantung pasar. Nah kalau filmnya nggak mutu, tapi dia katanya laku, ya berarti kan tunduk kepada, ya itu kan bertentangan dengan yang seperti dikembangkan di Cina. KIK itu kan, kreatif, inovatif, kritis, itu nggak sesuai. Sementara kemajuan satu bangsa itu sekarang tergantung KIK tadi, SDM yang KIK, termasuk di film. Nah, tapi kembali film juga harus dengan dasar pemahaman tentang apa kekuatan budaya kita yang dikembangkan, sehingga film-film India ataupun Korea, walaupun kita belum masuk rumah tapi udah kedengeran di TV atau di ini tuh, wah ini film Korea ini lagi main gitu. Bisa karena punya identitas. Kalau film-film kita yang dulu di sinetron RCTI, di mana SCTV, nggak jelas ini film mana, ini film Brasil, Amerika Latin atau karena dibilang film Indonesia tapi kok ininya memang setting kota gitu kan. Tapi nggak tergambar tapi kalau di India atau Korea Selatan walaupun itu setting di kota, kelihatan oh ini Korea.
masuk restoran khas Korea, masuk rumah sakit khas Korea, gitu kan. India juga sama, di kantor polisi pun kelihatan India itu. Makanya terkenal inspektur apa dulu itu kan. Nah, itu kan Vijay. wah, Vijay. Itu Kalau kan film iya, kalau film kita malah terpancar banyak itu luar ya. kekuatan budayanya itu. Saya Iya, itu khas ada ya. komentar panjang Mila, tapi saya mau penasaran, ini pertanyaan warung kopi Bang Indrajit. Iya. Seberapa jauh kemungkinan perang dagang seperti ini menjadi perang militer, gitu ya, antara Cina dan Amerika? Dan kalau itu terjadi, menang mana sih Cina sama Amerika ini, gitu loh? Iya, wah kalau itu sekarang dua-duanya punya nuklir ya. Kalau dulu kan Jepang nggak punya, Amerika punya, Rusia memang bikin juga tapi belum jadi kan dulu. Jadi keunggulan waktu yang digambarkan di dalam Jepang itu nggak bisa dijadikan satu gambaran untuk kalau kemudian Perang Dunia Ketiga muncul gitu kan. Karena ini sudah punya alat pemusnah masing-masing. Nah kalau dalam Perang Dunia itu kan Iran, bukan hanya Rusia, Cina, Iran segala macam juga nuklir dia punya kan. Jadi Korea Utara yang kalau memang arahnya ke apa itu namanya istilah zero, karena kalau udah kayak gitu terlepas nanti ada aja yang sama-sama hancur tapi ada juga yang menang gitu. Tapi masa sih kayak gitu? Nah itu pertama. Kedua, Cina itu beda sama Jepang. Kalau Jepang dalam kondisinya kan persis kayak sekarang juga, di mana Cina maju, apalagi dengan restorasi Meiji 1868, yang sebenarnya pemicunya Barat juga mau ngancam masuk, tapi kan malah jadi momentum Jepang untuk belajar dari Barat, akhirnya tapi tetap Jepang kan, dan itu berkembang, cuman eksesnya kemudian berkembang jadi fasisme militer kan. Terutama Amerika juga mau memblokade atau mengisolir atau embargo Jepang untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan, yang vital ya, kayak minyak segala macam. Sehingga tidak ada jalan lain, watak Jepang yang dasarnya berangasan itu melawan gitu kan. Tapi kalau Cina tidak ada watak ini, karena kecuali kalau yang Cina yang sekarang ini itu adalah Mongol ya, yang dulu sempat masuk ke Jawa dulu waktu era Singosari dulu, era Singosari ke arah Majapahit transisi itu. Nah, kalau itu emang agresif, persis kayak Jepang lah dalam konteks yang barbarnya itu kan. Tapi kalau Cina yang mana notabene sampai sekarang ini kembali ke dinasti Han, suku Han lah ya, yang dominan itu penuh konsep yang selama ini yang membuat sekarang jadi gusar Barat ini kan, dia nggak mengembangkan konfrontasi frontal dengan Barat maupun dengan Amerika, tapi disruption, ya, gangguan gitu. Kayak kemarin nih, dia ada AI ya, artificial intelligence, nah dia bikin apa itu DeepSeek gitu kan. Itu kan sebenarnya replika aja, itu bukan ide yang temuan baru, tapi udah mengganggu itu dengan DeepSeek gitu. Walaupun kualitas masih kalah lah dengan AI gitu kan. AI jauh lebih ini lah. Tapi udah membuat satu disruption, gangguan-gangguan. Nah, dia perangnya begitu. Jadi kalau memang kemudian berskala global, ya sekarang sudah berskala global, tapi tidak akan mau kepancing ke dalam skim konfrontasi militer. Nah, justru karena dia Barat, terutama Amerika, mulai menyadari kekalahan di sektor non-militer ini, terutama ekonomi perdagangan, dan kalau melihat Trump yang sangat memuja balance sheet gitu ya, neraca berimbang, itu kan karena dia melihat di ASEAN pun kalau secara kolektif ya, dengan perdagangan Amerika dengan ASEAN itu tekor Amerika itu di dalam konteks dengan ASEAN. Makanya dulu menggalakkan penjualan peralatan-peralatan militer. Nah, kondisi itu yang kemudian dikembangkan Indo-Pasifik dengan mengawinkan blok ekonomi perdagangan yang sebetulnya nggak jauh beda dengan TPP kan, Trans-Pacific Partnership, tapi dikawin-mawin dengan persekutuan militer yang 4 negara, yang sebetulnya hanya dia butuhkan adalah pengkondisian buat project war project ya, perang proyek militer. Apalagi korporasi-korporasi di Amerika bukan hanya sekedar yang bergerak di sumber daya alam,
sekarang kan sudah mulai dengan Blackwater terlibat di Irak itu mengembangkan yang namanya tentara-tentara swasta yang bukan pensiunan kayak mercenary zaman dulu, tapi tentara aktif yang dibajak dengan gaji 3-4 kali lipat ikut di dalam tentara-tentara bayaran itu kan, yang kontraktor pertahanan istilahnya. Nah ini kan perlu war project untuk diakomodir kepentingan bisnisnya. Nah itu sudah dimulai dari Bush waktu Irak dan Afghanistan. Nah ini Trump mencoba membangun yang tidak dalam skim yang jelas-jelas perang sungguhan kayak di Irak, Afgan, tapi dengan latihan militer dalam rangka menghadapi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Nah, tapi kan bukan perang, tapi latihan perang. Tapi kan otomatis melibatkan mendayagunakan pasukan-pasukan yang notabene bukan dari pasukan reguler, tapi dari perusahaan-perusahaan swasta ala Blackwater ini atau yang lain gitu. Nah ini yang untuk ngimbangin ketekoran di balance sheet itu tadi. Gitu. Nah ini yang saya kira aspek rawan dari Indo-Pasifik itu. Makanya menarik ketika menjelang tarif dinaikkan itu kan Trump sempat menghantam NATO ya karena seakan-akan mau enaknya sendiri apa-apa saya yang bayar gitu. Tapi kan kemudian dia menekan kenaikan anggaran militer dari 2% ke sekitar 5 atau 6% dari GDP masing-masing negara itu dialokasikan ke militer. Nah, memang kalau dilihat dalam arti ini kan juga prakondisi untuk kalau gitu, kalau mau memang berminatnya ngomong kayak komunikasi non verbal ke Uni Eropa ya, ataupun NATO terutama ini. Kalau nanti ikut mau main dengan skim kita di Indo-Pasifik yang memang udah mainan Amerika Inggris dari awal dari 2017, harus inikan dulu jangan cuman kita aja dong harus patungan lah gitu untuk mengembangkan. Nah baru nanti Prancis, Jerman kita ajak gitu kami ajak untuk ikut dalam skim. Nah, tapi kan dengan catatan Amerika Inggris udah duluan dengan fondasi Indo-Pasifik. Nah ini yang saya kira segi ini yang sebenarnya harus dibaca oleh para elit strategis kita di balik yang di Prabowo sudah canangkan itu ya, perluasan mitra dagang dan ekonomi tadi. Nah, karena harus melihat latar belakang ini jadi penting dan logis untuk membangun pendekatan-pendekatan supaya tidak lagi sekedar British dan American geopolitik, tapi juga Rusia Jerman. Jadi kita luaskan papan catur dan para pemainnya kan gitu, sehingga terbangun keseimbangan balancing strategi yang memang itu tujuan kita kan intinya kepentingan nasional kita terakomodir, tapi juga kita tidak tergantung kepada salah satu blok, tapi sama-sama membangun kemitraan strategis atas dasar kesetaraan dan win-win solution ya, saling menguntungkan. Iya, Kanik, ini waktu kita udah mepet banget. Ternyata pertanyaan hadir di akhir-akhir diskusi ya, jadi numpuk jadinya. Nah ini ada satu pertanyaan dari Pak Baldi, ini pengandaian. Melihat awal mula perang dagang ini bukan merupakan hal yang baru, namun sudah ada faktor-faktor dari tahun sebelumnya yang menyebabkan tarif ini terjadi. Apakah Biden atau Harris akan menjalankan kebijakan serupa jika Trump tidak terpilih menjadi presiden kemarin, Pak? Wah, ini seandainya masih Biden sama Harris katanya, apakah kebijakan ini akan dilakukan juga? Gimana nih, Mas? Nah, kalau ini mau nggak mau saya cuma menyinggung kondisi objektif domestik Amerika sendiri ya, yang memang ada perkembangan yang soalnya bukan di era Trump aja, mulai berkembang di era Obama sampai yang kemudian kulminasinya memang di Trump ini. Dan Biden yang dulu walaupun menang tapi kan juga melibatkan Trump juga. Jadi ada satu kondisi objektif yang kita harus perhatikan, gimana ya mengatakannya, di dalam konteks ini tuh ada jadi Amerika itu fondasinya kan kompromi, jadi bukan satu dalam arti yang oportunistik. Jadi ada kecenderungan sekarang ini bubarnya kompromi. Nah, pada tingkat yang ekstrim, itulah yang terjadi 1861, 1863 ketika perang saudara antara pihak utara dan selatan.
Kalau Anda nonton film jadul dulu yang klasik apa Gone with the Wind, walaupun itu sebenarnya bukan sekedar love story itu menggambarkan satu setting yang memang gawat itu bisa apa perang saudara gitu. Nah, ada satu fenomena walaupun ini masih sebatas di pemilu, itu ada gejala yang menarik. Biaya kampanye tinggi. Nah, biaya kampanye tinggi bukan hanya caleg tapi juga capres itu menuntut adanya biaya politik yang besar juga. Nah, itu yang membaca celah itu kan korporat-korporat ini. Gitu. Ini kalau baik yang korporat dalam arti yang skim konservatif maupun yang liberal, ini sama lah kalau dalam konteks ini. Nah, akhirnya apa? Karena korporat ini beradu jor-joran untuk mendukung calon-calon sesuai agenda masing-masing, tidak memungkinkan adanya calon-calon jalan tengah. Jadi kalau you konservatif, ekstrim ya kayak Trump itu. Bahkan yang Partai Republik yang disebut Tea Party itu kan kelompok kanan yang ultra kanan itu. Ultra nasional ngumpul di situ. Dulu ada ketua tim ses yang 2017 kalau nggak salah Steve Bannon itu. Itu sempat berelusi, apalagi dia nggak nyangka Trump yang tadinya dipikir keok ternyata menang. Toh. Akhirnya muncullah apa namanya, nah itu karena dia di backup oleh Tea Party ini dengan asumsi Trump ini akan melayani sepenuhnya skim itu. Terlepas dalam perkembangannya karena mantunya ini Jared Kushner cenderung liberal dan lebih dekat ke korporat, memang agak ternetralisir gerakan ultra kanan ini. Tapi yang mau saya katakan adalah gara-gara dengan kondisi biaya tinggi tadi membuat korporasi itu baik yang pro Demokrat maupun Republik menuntut calon-calon yang ekstrim. Gitu. Kalau you liberal ya supra liberal total itu yang di Demokrat, termasuk yang di Clinton, di Obama, bahkan di Biden dan Kamala Harris. Nah sebaliknya yang di Trump ini yang ultra konservatif, ultra nasionalis dan ultra kanan itu nyatu di situ. Jadi nggak ada tokoh yang abu-abu gitu. Nah, tapi yang menarik seperti juga ini nanti jadi problem di kita juga yang memang sadar atau enggak mengimpor dari demokrasi Amerika yang mentah-mentah ini bisa sampai yang calon itu tidak ada kelompok jalan tengah tapi yang ekstrim itu juga nggak lepas dari didorong oleh perilaku pemilih yang juga sama. Nah, menurut beberapa kajian ini teknologi medsos segala itu bukannya membuat orang itu membaca dari berbagai versi, tapi kalau Mas Anik itu dasarnya memang Demokrat, pertama yang dilihat itu pokoknya yang bahan-bahan yang kira-kira memang pengen dibaca itu. Jadi yang dari Republikan nggak baca. Kalau memang dasarnya itu Mas Anik itu Demokrat, yang ditonton CNN misalnya. Fox News haram gitu. Terus sebaliknya ya gitu, yang Republikan pokoknya yang dari Fox News yang benar. Kalau yang CNN haram gitu. Nah, ini yang kemudian ironi di mana teknologi makin pesat terutama di information teknologi malah justru mengerangkeng dirinya. Dangkal terus tidak berwawasan luas, padahal teknologi kan maksudnya begitu, punya alternatif sumber-sumber informasi, tapi justru malah kayak masuk ke kuil atau ke gua itu yang eksklusif yang ini dan sebagainya. Nah, ini yang mengkondisikan munculnya polarisasi yang di dalam negeri sendiri seperti itu. Nah, ini yang kemudian salah satunya kebetulan menang ya Trump ini. Tapi sama kalau seandainya Kamala ini juga sama dalam konteks yang supra liberal, ini supra konservatif atau supranasionalis dalam konteks yang konservatif tentunya. Nah, ini yang saya kira terjadi seperti itu yang memang harus dilihat. Ini juga kita udah lihat sih sebenarnya dari 2014 sampai sekarang ya bagaimana perilaku pemilih dan sebagainya. Nah, tapi di dalam konteks awalnya seperti saya katakan itu karena ada biaya tinggi menciptakan satu kader-kader yang nggak boleh abu-abu karena korporasi kan. Kalau misalnya yang soal reformasi pajak, mulai dari titipan-titipan untuk korporasi, agenda-agenda, baik yang Demokrat atau Republikan yang sifatnya proteksionis ataupun Demokrat yang cenderung pasar bebas
total gitu kan, tetap harus dijabarkan secara hitam putih itu dalam. Nah ini yang membuat kemudian konteks sekarang yang kebetulan konservatif menang dengan konsekuensi zero sum game. Makanya yang mengkhawatirkan di Amerika justru kaum neolib ini. Nah ini terbawa nih kalau di para pengamat ekonomi kita yang sering kali, oh ini kok gelisah ini. Mestinya kan clear aja gitu kalau dilihat. Oke. Oke, Iya. waktu kita udah habis nih, Kak Anik ya. Wah, Ternyata seru sekali. sebelumnya Seru. di belakangnya katanya ada yang bilang, wah baru panas katanya, baru panas. Wah, kok butuh waktu 2 jam ya untuk panas ya? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak nih Mas Hendrajit. Sama-sama sudah diundang ya. Perbincangan malam ini menarik dan teman-teman mulai merespon justru di akhir-akhir diskusi kita gitu ya. Sekarang udah jam 9 lewat, artinya waktu kita udah habis. Kak Anik ya, ada yang mau disampaikan lagi Kak Anik? Cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah merespon dan juga terlibat malam ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk respon, untuk tanggapan yang belum disampaikan ya, ataupun pertanyaan. Semoga nanti minggu depan ya. Sampai ketemu di webinar kita minggu depan, Oke, seperti biasa hari terima Kamis kasih ya. semuanya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Silakan Mas Bayu.